Seri 6 Manusia Harimau. Manusia Harimau Jatuh Cinta. Cerita, S.B. Chandra. Audiobook, novel silat. Bab 5. Ashar sama sekali tidak tahu bahwa orang yang amat baik itu bukan dilanggar wabah rindu. Bahwa dia terlalu sedih memikirkan nasibnya yang begitu buruk. Mengapa orang yang berkenan di hatinya justru tidak mempunyai perhatian terhadap dirinya? Tidak menaruh hati padanya. Sekedar persahabatan. Mengapa orang-orang yang menggilai dirinya justru hanya diingininya sekedar sebagai sahabat? Begitu terbalik, bertentangan dengan harapannya. Ia pun mulai percaya bahwa hukum karma dalam cinta mulai menimpa dirinya. Ini pun barangkali baru awalnya. Mungkin kian hari penyakitnya itu kian parah. Apakah ia akan tak berselera makan dan tak bisa lelap tidur sebagai yang banyak didendangkan di dalam pantun-pantun lama? Karena cinta memang sudah berusia semenjak turunan sepasang manusia, Adam dan Hawa ke bumi ini. Bang Erwin, jangan mengelamun. Aku risau melihat abang, kata Ashar kasihan melihat Erwin yang jadi punya sifat lain itu. Tidak, aku tidak ngelamun. Hanya memikirkan apa yang akan kita lakukan di Mandailing. Kau belum pernah ke negeriku yang subur tanah tetapi miskin penduduknya itu, ya? Jawab Erwin mengalihkan persoalan. Walaupun Ashar merasa bahwa Erwin sengaja mengalihkan cerita, namun ia juga memahami mengapa sahabatnya berbuat begitu. Ia ingin menyimpan perasaan itu untuknya sendiri saja. Walaupun deritanya akan jadi lebih berat. Ia harus menerima beban batin itu, sebagaimana Susanti, Hasanah dan Meilan juga harus menerimanya. Mereka semua menangis karena dia, walaupun tidak itu yang dikehendakinya. Mengapa pula dia harus bebas dari penderitaan? Tiada alasan untuk itu. Bahkan penderitaan wanita-wanita itu membuat sangat layak dia ditimpa beban kesedihan. Supaya derita itu merata di antara mereka. Meskipun masih punya uang sisa dari yang beberapa waktu yang lalu terpaksa diterimanya agak banyak, namun ia dan Ashar berjalan kaki meninggalkan kota Palembang yang telah menyebabkan satu sayatan yang amat perih di dalam hati. Bila tampak bahwa Ashar telah sangat letih mereka berhenti di warung pinggir jalan, melepas dahaga dan makan sedikit bila mana lapar. Ashar heran mengapa sahabatnya memilih jalan kaki padahal ia masih mempunyai uang cukup untuk naik bis ke Lubuk Linggau, lalu si Junjung di Sumatera Barat. Kita tidak terus berjalan sampai ke kampungku Ashar. Kata Erwin yang membaca pikiran Ashar. Nanti kita menumpang bis, lalu jalan kaki lagi. Kita sedang melatih daya tahan fisik. Ketahanan fisik akan meningkatkan kekuatan moral. Juga mempertebal keyakinan serta kepercayaan pada diri sendiri. Kalau kita berjalan karena tidak punya, maka kita letih karena terpaksa. Tetapi kalau kita sanggup meletihkan tubuh padahal kita punya biaya untuk tidak usah menyiksa diri, ia sudah merupakan latihan pula dalam pengendalian diri. Dan pengendalian diri inilah ilmu tanpa guru yang amat sulit dilakukan. Kemampuan menahan diri merupakan suatu kemampuan yang penting dan seringkali menentukan di dalam hidup. Cucurkan keringat pada waktu kau tidak perlu mencucurkannya. Bila mana tiba saatnya kita harus bermandi peluh, kita tidak akan terkejut dan mengeluh lagi. Hidup tanpa keluhan merupakan suatu syarat pula bagi hidup yang benar-benar bahagia. Dalam mengajarkan falsafah hidup dalam mempertebal iman itu, ia sadar bahwa dia sendiri belum memenuhi syarat. Karena jauh di dalam lubuk hati, manusia harimau itu menjerit mengapa harus Safinah yang dicintainya itu yang tidak punya rasa sayang yang amat didambakannya. Mengajari memang selalu lebih mudah daripada mengamalkan. Ashar menanamkan pelajaran itu di dalam hati. Dan dia akan menyesuaikan hidupnya dengan ajaran itu. Bersakit-sakit untuk menjinakkan rasa sakit. Perjalanan dilakukan seperti yang dijanjikan Erwin. Tiap 50 kilo kaki ditukar dengan roda-roda milik bis. Sehingga tiba di Lubuk Linggau, di mana Erwin pernah menginap ketika ia bersama Teku dan Safinah menyelidiki kematian Menora. Sekali lagi Erwin menginap di kota itu. Tanpa terjadi sesuatu yang perlu dicatat, pada keesokan harinya kedua petualang itu melangkah tatkala matahari belum menampakkan diri di ufuk timur. Segar berjalan pagi. Kata Erwin. Ashar sependapat. Ketika akan mendekati si Junjung giliran kaki mereka harus bekerja. 20 km menjelang si Junjung untuk pertama kali mereka dihadang oleh seekor harimau besar, yang berdiri dalam posisi santai di tengah-tengah jalan. Celaka kita bang. Kata Ashar. Tenangkan diri.
Tiada kematian tanpa izin Tuhan. Tidak ada kesalahan kita padanya dan tidak pula ada niat buruk kita terhadap diri Inyak perkasa itu. Kata Erwin. Sudah di mulut naga pun orang akan dilepaskan kembali kalau bukan penentuannya untuk mati ditelan naga. Ashar coba percaya akan kata-kata Erwin, tetapi karena belum punya pengalaman dan tidak pernah mengenal harimau, kakinya terasa goyah dan keringat dingin membasahi baju. Erwin jalan terus mendekati harimau yang memasang diri siap untuk menerkam, tetapi tetap pada tempatnya. Mungkin dia heran melihat manusia-manusia ini yang punya sifat menyimpang dari yang diketahuinya. Pada umumnya manusia tidak akan mampu bergerak kalau berhadapan dengan harimau. Manusia akan seperti kena pukau dan hanya menanti nasib dengan pasrah. Yang cukup berani akan memberi perlawanan, tetapi pada umumnya perlawanan sia-sia. Si raja hutan juga yang akan unggul. Tetapi ia bukan tidak mendengar dari kawan-kawannya bahwa ada juga sesekali harimau dikalahkan oleh manusia. Tentu saja kalau manusianya bukan manusia biasa yang lekas takut dan bergerak pun tidak mampu. Si manusia harimau memusatkan pikirannya sambil membaca beberapa mantera petunduk si Raja Rimba. Harimau besar itu tampak gagah perkasa dan indah. Warnanya yang kuning tua dengan loreng-loreng hitam tampak mengkilat oleh sinar matahari. Jenggotnya yang cukup lebat dan panjang memperlihatkan umurnya yang sudah lebih dari dewasa tetapi sama sekali tidak menandakan kelanjutan usia. Ia gemuk menandakan ia kenyang. Harimau kenyang tidak mau menerkam manusia, kecuali kalau sang manusia sombong dan takabur. Kalau diibaratkan manusia, maka ia seorang yang sangat berkecukupan. Semacam gubernur, bupati, camat atau setidak-tidaknya lurah, gemuk, yang punya banyak bawahan dan rakyat. Sebagai harimau suruhan yang dikirim majikannya untuk menguji Erwin yang hendak menambah ilmunya ke kampungnya. Ia tidak bergerak, walaupun Erwin dan kawannya yang gemetaran dan bermandi keringat telah kian dekat. Setelah tinggal berjarak 5 meter, Erwin berhenti. Aku numpang lewat Inyak, kata Erwin. Harimau itu menatap dia. Masih tetap di tempatnya. Lalu kata Erwin lagi. Aku tahu daerah ini di bawah kekuasaan Inyak. Aku dan sahabatku ini mohon diperkenankan lewat. Aku hendak ke Mandeling menemui ayahku Jalubuk dan ompungku Raja Tigor. Rupanya kata-kata ini punya pengaruh. Harimau itu masih menatap, tetapi pancaran matanya yang tadi berapi-api dan ganas, berubah menjadi lembut. Inyak mengizinkan kami lewat, tanya Erwin. Harimau itu ternyata harimau biasa. Bukan suruhan, bukan jadi-jadian. Tetapi rupanya ia juga kenal, sekurang-kurangnya pernah mendengar tentang Jalubuk dan Raja Tigor. Namun ia tidak juga menyingkir. Raja Rimba itu tampak merubah posisi tegaknya. Bukan tanda hendak menerkam, melainkan suatu persiapan untuk bersilat. Erwin segera mengerti apa keinginan harimau itu. Sebab ia biasa bersilat dengan harimau. Ia suruh Ashar menyingkir. Dengan tambah ketakutan karena akan jauh dari lelaki yang jadi sahabat, pelindung dan tempatnya bergantung itu. Dengan amat menakjubkan Erwin, anak Jalubuk itu merapatkan kaki, menyusun jari lalu meletakkannya di hadapan mulutnya. Tampak mulutnya bergerak-gerak tanpa mengeluarkan kata. Kemudian kedua tangan bergerak, kaki kanan diangkat. Harimau itu masih tidak bergerak. Erwin merubah kaki dan tangan. Kini harimau itu juga merubah tegak. Erwin melangkah ke kiri dan kanan sambil merubah-rubah tangan. Setelah berada pada jarak sekitar 4 meter, harimau itu mendadak menerkam dengan satu lompatan jauh dan indah. Secepat kilat, tetapi lebih cepat dari itu, Erwin merendahkan diri, sehingga binatang buas itu lalu di atas kepalanya. Tiba di tanah, di belakang Erwin ia secepat kilat pula berbalik, tetapi Erwin telah lebih dulu berbalik menghadapi dia. Sesaat kedua-duanya saling pandang dan membaca pikiran atau maksud lawannya. Setelah itu terjadilah serang menyerang dan elak mengelak dengan serba cepat. Harimau itu ingin menghabiskan tenaga si manusia, supaya ia yang punya daya tahan jauh lebih kuat, dengan mudah mengalahkannya. Ashar ketakutan. Tidak berani lari, tidak pula berani menolong kawannya. Yang tersisa baginya hanya menonton. Jantungnya berdebar keras. Kalau Erwin sampai kalah, akan tamat pula lah riwayatnya. Pada waktu itu dia menyesal, mengapa meninggalkan Jakarta dan mengikut orang hebat tetapi petualang ini. Gerakan-gerakan Erwin dan si harimau perkasa cepat sekali, tak terikutkan oleh mata.
Kuku si harimau tidak pernah sempat merobek diri Erwin, tetapi pada suatu kesempatan lelaki itu dapat menampar kepala lawannya dengan keras. Tangan berisi itu membuat si harimau terjatuh pusing. Ia mestinya jadi lebih ganas karena amarah, tetapi bukan itu yang terjadi. Ia berdiri tenang memperhatikan Erwin. Dengan langkah teratur dia mendekati, menatap muka lalu menyingkir ke pinggir jalan. Ia bukan mau bertarung mati-matian, hanya ingin bukti bahwa Erwin berkata benar. Dan ia telah melihat buktinya. Erwin mengerti, menaruh jari di depan mulut tanda memberi hormat dan mohon diri. Ashar yang lebih takut daripada kagum melihat pertarungan antara sahabatnya dengan harimau yang begitu besar dan kuat ganas merasa terbebas dari kematian yang diyakininya tidak dapat ditolak lagi. Ketika setelah berjalan hampir 100 meter, Erwin menoleh ke belakang tampak olehnya harimau tadi masih mengikuti mereka dengan pandangan mata. Kagum dan puas. Kagum karena Erwin muda punya kemampuan sehebat itu dan puas, karena orang itu benar anak Jalubuk dan cucu Raja Tigor. Banyak di antara harimau yang belum pernah bersua dengan kedua manusia harimau yang telah tiada itu, tetapi di antara semua harimau kedua nama itu tidak asing. Bahkan selalu diceritakan antar mereka sebagai suatu legenda. Mereka memuji dan menghormati kedua manusia gagah perkasa itu karena selama hidup mereka banyak menolong harimau-harimau tak berdosa yang terjerat atau mau dibinasakan oleh para pemburu. Baik yang karena hobi berburu maupun yang ingin mencari nafkah atau bahkan memperkaya diri di atas bangkai raja-raja hutan itu. Setelah lebih 2 minggu meninggalkan Palembang sampailah Erwin dan kawannya di perbatasan Minang dan Mandailing. Berjalan kaki lagi dari perbatasan ke Muara Sipongi. Di Ranjau Batu aku akan menemui unyangku dulu, kata Erwin. Atas pertanyaan Ashar, manusia harimau itu menjelaskan bahwa Unyang adalah ayah dari kakeknya. Masih ada? Tanya Ashar. Erwin menerangkan bahwa Unyangnya benar masih hidup. Usianya mendekati 200 tahun. Namanya Raja di Ginjang. Ranjau Batu adalah desa pertama yang masuk Mandailing setelah perbatasan Tapanuli dengan Kabupaten Pasaman dengan ibu negerinya Lubuk Sikaping. Daerah ini terletak paling utara di kawasan Sumatera Barat. Sejak dulu sampai sekarang dan mungkin beratus-ratus di masa mendatang terkenal dengan harimaunya yang banyak. Sebanyak yang ada di daerah Solok, Sawah Lunto dan Sijunjung di bagian selatan. Meskipun sama-sama banyak inyek belangnya, sebutan terhormat bagi harimau di Minangkabau, namun sifat-sifat Raja Rimbanya banyak berlainan. Di kawasan selatan lebih banyak yang ganas daripada di utara. Bagi orang awam kedengarannya tentu aneh. Masa iya, harimau saja punya sifat-sifat yang berlainan? Bagi orang yang tahu, kenyataan ini suatu hal yang biasa saja. Di bagian utara yang berbatasan dengan Tapanuli itu banyak harimau yang telah jinak karena hanya berkawan dengan sebangsanya yang jadi piaraan manusia. Harimau-harimau piaraan ini selalu menasehati kawan-kawannya yang liar untuk tidak mengusik manusia kalau tidak ada sebab-sebab utama atau tidak karena dipaksa keadaan. Baik karena mereka dijahati manusia maupun karena makanannya telah ditiadakan oleh tangan-tangan jahil manusia. Misalnya dengan membabati hutan tempat rusa babi dan kera beranak pinak. Ataupun karena para pemburu banyak menghabiskan babi dan rusa, sehingga makhluk-makhluk yang digelarkan raja hutan ini sulit mendapat mangsa. Sama saja dengan manusia. Walaupun tidak dilahirkan untuk jadi pencuri profesional, tetapi kalau perut mereka, terutama anak-anak dan istri sudah lapar, maka mereka bisa juga jadi pencuri. Demi perut, lain tidak. Perbuatan tetap salah, tetapi bagi banyak manusia lebih suka memilih salah daripada mati. Manusia-manusia ini pun bisa jadi pembunuh. Bukan karena punya darah pembunuh, tetapi membunuh supaya jangan dibunuh. Membela diri atau mempertahankan nyawa yang celaka sekali hanya dimiliki satu saja oleh tiap orang. Harimau tidak enggan membunuh dan memakan manusia kalau sudah tiada makanan lain. Mereka pun tidak keberatan membunuh manusia, kalau nyawa mereka diancam oleh makhluk terpandai itu. Ranjau Batu terkenal sebagai kampung yang juga menyimpan harimau. Ada yang piaraan, ada yang liar. Ada pula yang dikeramatkan atau dianggap sebagai penunggu kampung oleh penduduk setempat. Di sana pernah ada harimau amat besar, jantan yang pincang salah satu kaki depannya. Penduduk setempat mengatakan karena terjepit pada perangkap besi, sehingga ia meraung-raung kesakitan tanpa mampu melepaskan diri. Ia mengamuk sejadi-jadinya dalam keadaan putus asa.
Dia menyadari bahwa tangan manusia akan menghabisi nyawanya. Dengan bedil atau diperamai-ramaikan dengan senjata tajam, mulai dari parang sampai ke lembing dan tombak. Di waktu itulah lewat seorang petani miskin. Hanya seorang diri. Jelas bagi si harimau bahwa ia tidak akan dikeroyok. Ia kenal betul tampang petani ini. Pernah diamatinya. Mengetahui bahwa harimau itu telah terjebak, hanya dapat meronta-ronta tetapi tak dapat lari, maka ia berhenti. Hanya menyaksikan, tidak berbuat apa-apa. Ia tidak mendekat, karena bagaimanapun mendekat bisa membahayakan dirinya. Harimau yang kesakitan sangat berbahaya. Sama berbahayanya dengan harimau betina yang kehilangan anak. Mengherankan, harimau itu bukan tambah marah, walaupun ia tahu bahwa perangkap yang menyebabkan ia tersiksa itu buatan manusia. Itulah suatu tanda pasti bahwa harimau dapat membedakan manusia baik dan jahat. Ia menjadi tenang, walaupun dengan menahan sakit yang amat sangat. Dipandangnya manusia itu dengan mata seperti mohon iba kasihan. Ditunjukkannya kakinya yang terjepit di antara besi-besi kokoh dan tajam. Dan manusia itu seperti tahu apa yang dipinta si harimau. Entah karena kekuatan pandangan hipnotis dari mata raja hutan, entah dari rasa kasihannya semata-mata dan keyakinannya bahwa harimau tidak akan membalas kebaikan dengan kejahatan. Manusia yang mau berbuat begitu. Binatang tidak. Kalau ada kekurangan atau kelebihan binatang, disitulah letaknya. Sultan Tagor membungkuk di depan kaki harimau. Tiada rasa sangsi sedikit pun. Ia coba membebaskan si raja hutan. Tidak mudah. Gigitan besi-besi jebakan itu kuat sekali. Tetapi akhirnya, entah dengan tenaga dari mana, Tagor berhasil juga membebaskan kaki harimau yang terjepit itu, harimau itu duduk. Memandangi Tagor dengan mata memperlihatkan rasa terima kasih. Kemudian baru ia menjilati luka cukup berat di kakinya. Rumput di sekitar tempat jebakan itu merah oleh darah, timbul rasa kasihan lebih mendalam pada diri Tagor. Dibukanya kemejanya yang kumal dan telah cabik di sana-sini. Dibalutnya kaki si Raja Rimba agar darahnya berhenti mengalir dari lukanya. Tagor kini hanya tinggal bercelana butut dengan badan telanjang. Tetapi hatinya senang. Dipandanginya lagi harimau itu. Yang masih duduk di sana. Kini dengan mata yang jelas basah. Oleh tangis. Tidak tahu bagaimana membalas budi baik seorang anak manusia. Tagor berdiri. Si harimau liar mencium tangannya. Lelaki itu mengusap-usap kepalanya. Pergilah. Nanti mereka datang. Kata Tagor seolah-olah hewan itu dapat berkata-kata. Dan di luar dugaannya, walaupun tidak bisa bicara, kiranya Raja Rimba itu mengerti bahasa Tagor. Dipandangnya manusia itu, lalu pergi terpincang-pincang. Sebelum ia menyelinap ke dalam semak belukar yang lebih lebat, ia menoleh sekali lagi seolah-olah hendak berkata. Terima kasih sahabatku. 3 hari kemudian seorang penduduk kampung itu juga, Sultan Nasada yang disegani orang-orang di sana mati diterkam harimau, tak jauh dari tempat ia memasang jebakan. Kata penduduk, ia dibinasakan oleh betina si raja hutan yang cedera itu. Ia sendiri tak mungkin melakukannya, karena kakinya luka parah. Yang mencarikan makannya pun sang istri yang selalu setia. Begitu cerita cucu dari Sultan Tagor yang mendengar kisah kakeknya dari ayahnya. Yang amat mengesankan dalam kisah Tagor dan harimau yang ditolongnya itu terjadi ketika Sultan Tagor meninggal dunia sekitar 50 tahun yang lalu. Seekor harimau yang sebelah kakinya pincang mengikuti para pengantar jenazah dari agak kejauhan. Tak ada seorang pun yang terkejut atau takut. Karena mereka tahu bahwa dia tak lain daripada Ompung Nadenggan Roha, kakek yang baik hati, yang sangat sedih oleh kepergian penyelamat nyawanya. Ia turut mengantar. Ketika para pengantar jenazah pulang, ia tetap di sana lalu mendekati kuburan. Ia menciumi onggokan tanah yang masih basah. Tanda duka cita dan sayangnya. Menurut cerita orang kampung di situ sampai 7 malam ia menjagai kuburan manusia yang disayanginya itu. Dan setelah itu ia masih selalu ziarah ke sana. Beberapa orang pernah melihat ia mencium batu nisan kuburan itu. Sampai beberapa tahun yang lalu ia masih menjaga kampung itu. Di bulan puasa, pada malam hari selalu duduk di dekat jembatan. Tidak pernah menjahati orang kampung yang kebetulan lalu. Bila melihat dia orang selalu mengucapkan salam sambil mengatakan numpang lewat. Orang sana menamakannya kakek penunggu kampung.
Erwin menceritakan tentang harimau itu kepada sahabat mudanya. Heran ada kenyataan seperti di dalam cerita, kata Ashar setelah mendengar cerita. Memang ada kenyataan yang muskil pada akal, melebihi hayalan. Tetapi apa yang terjadi di kampung ini sebenarnya belum sesuatu yang tak masuk akal. Budi baik dibalas dengan kebajikan, jawab Erwin menjelaskan. Tetapi keberanian Tagor yang mendekati dan membebaskan harimau itu hampir tak masuk akal, karena pada umumnya manusia pasti takut pada harimau. Erwin senang mendengar jalan pikiran Ashar. Ia mempergunakan otaknya, tidak mengabaikan hukum akal. Katanya menjelaskan. Tidak begitu di banyak kampung di Mandailing ini. Banyak penduduk memandang, Ompung Nabetengi, kakek yang perkasa itu, sebagai makhluk Allah yang punya nyawa dari anugerahnya dan punya hak hidup sama dengan manusia yang juga makhluk. Hanya cara hidup yang berlainan. Dengan keyakinan itulah Tagor mendekati dan menolong makhluk yang terjebak itu. Tetapi aku tetap berpendapat bahwa ia terlalu berani. Keberanian yang diberikan oleh keyakinannya itu terlalu hebat. Kau benar. Memang hebat, tetapi masih dalam jangkauan hukum akal. Aku dapat menerima. Tetapi takkan ada satu di antara 1000 orang yang punya cara berpikir dan keberanian seperti kakek Tagor. Betapa senangnya, kalau aku punya keberanian seperti beliau. Bagus. Kau punya cita-cita yang baik. Aku senang padamu, As. Kata Erwin lalu ia bertanya apakah Ashar ingin bertemu dengan harimau tua itu. Setelah berpikir sejurus, rupanya menanyai dirinya, Ashar mengangguk-angguk. Dia ingin. Walaupun jauh di lubuk hatinya ia merasa takut. Tetapi dia juga punya jiwa petualang. Tanpa keberanian orang tak akan mungkin jadi petualang. Dalam hal apa saja. Termasuk dalam cinta. Jangan dikira bertualang dalam cinta tidak membutuhkan keberanian. Tentu saja sebaiknya dengan perhitungan. Keberanian tanpa perhitungan dan keyakinan adalah perbuatan sembrono dan ngawur. Yang seringkali harus dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Mereka bermalam di kampung itu. Di rumah suatu keluarga lubis yang banyak tahu tentang Inyek Balang, nenek belang, itu. Yang punya rumah mengatakan bahwa penjaga kampung itu tetap di kawasan itu, tetapi hanya sesekali memperlihatkan diri. Sudah tambah tua, kata marga lubis itu. Sekitar 6 bulan sebelum kedatangan Erwin dan Ashar ia masih menangkap seorang maling berasal dari kampung lain. Ia menyergapnya. Menggigit si maling pada bahunya. Oleh amat terkejut pencuri itu menjerit-jerit sehingga penghuni rumah terjaga dan penduduk sekitar pun berdatangan. Semua mereka melihat kengerian itu. Seorang lelaki dengan bahu di mulut sang harimau penjaga. Ada yang yakin bahwa harimau itu pasti akan membinasakannya. Yang kurang berani, memalingkan muka. Tidak tega melihat manusia itu dibunuh di hadapan mereka. Pencuri itu hanya minta-minta tolong dengan suara yang hampir tak terdengar. Karena sudah putus asa. Seperti tahu dengan pasti bahwa kepergian nyawa dari tubuhnya hanya tinggal menunggu detik. Yang cukup berani menyaksikan dengan hati berdebar. Yang pendendam atau agak sadis malah ingin melihat si Raja Rimba yang sudah jadi penjaga kampung merobek-robek dan memakan mangsanya. Hukuman setimpal bagi pencuri. Sang penjaga tentu tidak akan salah vonis. Sebab ia bukan manusia yang banyak di antaranya bisa disogok. Uang, barang-barang mewah atau perempuan jelita. Asal lokal atau barang impor. Tanpa mereka duga. Ompung Nabeteng melepaskan gigitannya. Mangsanya terkulai ke bumi dan hewan itu pergi. Terpincang-pincang seperti biasa. Orang itu tidak bergerak. Seperti sudah mati. Barangkali juga memang sudah tidak bernyawa. Orang mulai mendekati. Sebab Ompung sudah menyerahkan kepada mereka. Itulah makanya ia pergi. Ternyata orang itu masih bernapas. Ia seperti sudah mati hanya karena sangat ketakutan. Diperiksa bekas gigitan si penjaga. Berdarah pun tidak. Rupanya ia sekedar mau menangkap, bukan menghakiminya. Ada manusia yang punya tugas untuk itu. Bukan dia yang hanya penegak hukum. Penegak hukum bukan hakim. Merasa tidak berhak menjatuhkan vonis. Tak mau dikatakan, main hakim sendiri. Si harimau rupanya masih lebih baik dari sementara manusia. Karena si penangkap tidak membunuh, bahkan tidak sampai mencederainya, orang kampung berpendapat bahwa ia harus dimaafkan.
Pendatang dari kampung lain itu mau mencuri karena sudah tidak punya makanan untuk istri dan anak-anaknya, tidak pula ada lagi yang dapat dijual. Sudah lebih 2 bulan tidak punya pencarian. Mau berutang kiri kanan tiada yang percaya. Orang itu diberi peringatan. Dia bersumpah tidak akan berani lagi berbuat jahat. Setidak-tidaknya di kampung itu. Kasihan mendengar ceritanya, beberapa penduduk malah memberinya beras dan ikan sel, ikan yang diasap. Ada yang memberinya sedikit uang, karena hampir semua penduduk pun bukan orang kaya. Tetapi tidak pernah sampai tak punya beras untuk dimasak. Pada malam pertama Erwin dan Ashar tidak berhasil. Dia tidak datang. Dicari ke tempatnya biasa duduk, tidak ada. Entah kemana. Mungkin diundang makan oleh anak atau cucu-cucunya. Atau oleh kawan serumpun yang kesemuanya memuliakan dia. Baik karena usia, maupun karena budi baiknya. Hampir semua mereka banyak belajar dari dia. Barangkali pula pada malam itu dia sedang memberi petuah kepada mereka yang muda-muda. Untuk tidak mengganggu supaya jangan ditakuti dan dimusuhi. Apa dan siapapun yang ditakuti pasti punya banyak musuh. Mungkin tidak mengatakannya. Tetapi di dalam hati ingin supaya yang ditakuti lenyap. Agar mereka bebas dari rasa takut. Kalau manusia, paling sedikit dijauhi orang. Hanya manusia bodoh atau jahat ingin ditakuti atau menakut-nakuti. Yang pintar ingin supaya dirinya disegani. Tetapi pada malam kedua bukan hanya Ashar yang kaget sehingga terkencing di celana. Juga Erwin terkejut seperempat mati. Walaupun dia manusia harimau. Begitu mereka keluar rumah untuk pergi ke tempat si belang pincang itu biasanya duduk menjaga kampung, mendadak dari balik pohon kelapa keluarlah dia. Besar, melebihi kebanyakan harimau dewasa. Kelihatan tua dengan janggutnya yang panjang. Tetapi penuh keperkasaan. Ia berdiri seperti menantikan kedua orang yang barangkali diketahuinya begitu ingin bertemu dengannya. Entah untuk apa. Tentu bukan untuk berguru. Karena ia bukan guru. Dia memang gagah dan ditakuti oleh kawan-kawannya. Dulu, tatkala dia masih muda. Dan kini setelah umurnya puluhan tahun. Erwin mengucapkan, "Assalamualaikum." Diikuti oleh Ashar yang tak lepas memegangi tangan pelindungnya. Harimau itu tentu mengerti, karena perkataan itu telah ribuan kali didengarnya. Dari tiap orang situ yang bertemu dengannya. Ia duduk. Memberi kesempatan kepada kedua orang yang bersusah payah berusaha menemuinya. "Kami datang dari jauh Ompong," kata Erwin. "Sengaja bermalam di ranjau batu ini untuk bertemu dengan Ompong. Telah banyak cerita kami dengar." Harimau itu mendengus seolah-olah hendak mengatakan bahwa dia mengerti. "Sahabat mudaku ini sangat kagum mendengar kisah tentang Ompong. Begitu pula aku. Dari sini kami hendak ke Penyangek. Mau menemui Unyang. Aku anak Jalubuk, Ompong." "Cucu Raja Tigor," kata Erwin. Harimau itu mendengus lagi. Erwin duduk di hadapan penjaga kampung yang pincang sebelah kakinya itu. Diikuti pula oleh Ashar. Meskipun hewan yang biasanya buas dan ganas itu kelihatan baik dan sangat jinak, namun hati Ashar tetap berdebar. Wajar, karena inilah untuk pertama kali ia berada begitu dekat dengan harimau. Berhadapan. Seperti menghadapi manusia yang dimuliakan. Sopan dan tertib. Kawanku ini ingin berguru di Muara Sipongi. Kalau ia sudah punya ilmu ia ingin menolong sesama manusia yang memerlukan bantuannya. Kata Erwin. "Ya Ompong," kata Ashar yang sudah tahu apa artinya Ompong. "Saya sudah mendengar kisah tentang kebaikan Ompong kepada penduduk kampung ini." Erwin memegang kaki yang pincang, mengangkat, lalu menciumnya. Tanda hormat. Ashar mengikuti pula. Masih berdebar, tetapi tidak lagi seperti tadi. Dia sudah melihat dan yakin bahwa harimau besar ini dapat dipersahabat. Dan setelah dia mencium kaki harimau itu, Ashar merasakan dirinya jadi hebat. Lebih dari manusia lain. Karena mendadak dia merasa dirinya jadi lain. Orang-orang hebat yang pernah dikenalnya takkan pernah berhadapan dengan harimau seperti dia. Sejak waktu itu tertanam suatu keberanian di dalam diri Ashar dan semakin bulat tekadnya untuk belajar di Muara Sipongi atau di mana saja. Juga belajar bersilat dengan harimau sebagai gurunya. Dia bukan saja girang tetapi juga berhayal.
Setengah jam kemudian barulah Erwin bangkit setelah mohon diri kepada penjaga kampung itu. Terbukti bagi Ashar, bahwa kenyataan memang bisa lebih mengherankan daripada hayalan. Betapa mengherankan. Betapa besarnya kekuasaan Tuhan. Keesokan harinya mereka berjalan kaki ke Panyangek yang tidak jauh dari Ranjau Batu. Bertemu dengan ayah Raja Tigor yang masih hidup. Panyangek hanya sebuah kampung sangat kecil dengan belasan rumah saja. Penghuni tak mencapai jumlah 100 orang. Penghidupan tidak dapat dikata mudah, walaupun tidak terdengar ada manusia yang mati oleh kelaparan. Miskin sudah pasti, tetapi ada makan. Melihat dari kian lama kian mengecilnya jumlah penduduk mungkin lambat laun desa itu akan lenyap. Tetapi ada seorang tua di sana yang sudah berumur mendekati 140 tahun hampir sejak lahir tetap di tanah yang lumayan luas, diwarisi dari ayahnya Raja Haholongan yang baru meninggal setelah anaknya Raja Diginjang berumur 100 tahun lebih. Raja Diginjang yang ayah dari Raja Tigor inilah yang hendak dikunjungi oleh Erwin dengan membawa sahabatnya itu. Orang tahu bahwa dia manusia yang kadangkala berubah jadi harimau. Bukan seperti Jalubuk dan Erwin yang tetap berkepala dan berwajah manusia walaupun tubuhnya mengharimau belang. Berbeda dengan anaknya Raja Tigor dan cucunya Jalubuk serta cicitnya Erwin, manusia harimau ini tidak pernah merantau. Kata orang yang mendengar cerita dari orang-orang yang sudah lanjut usia dan tinggal di sekitar daerah itu, ia tidak bersembunyi walaupun sedang menjadi harimau. Ia tetap di kebunnya. Tidak pernah sekalipun mengganggu orang dan lambat laun orang pun tidak takut lagi kepadanya. Sebab, kalau dia dalam keadaan biasa, ia selalu meminta kepada penduduk setempat supaya jangan khawatir kalau ia berubah, karena itu sudah merupakan nasib peruntungan badan. Tetapi kalau sedang berubah jadi harimau ia tidak dapat bicara. Mengerti apa yang dikatakan istri dan anak-anaknya tetapi tidak dapat berkata-kata dengan mereka. Pernah seorang dukun besar asal Tapanuli yang sudah lama merantau di Perak, Malaysia mendengar kisah itu lalu kembali ke Kota Nopan tempat asalnya. Ia pergi menemui Raja Diginjang, menawarkan bantuan kepadanya kalau dia suka menerima. Tetapi ketika mendengar bahwa bantuan itu berupa membebaskannya dari nasib itu, ia menolak dengan halus. Dengan halus karena ia tahu bahwa orang sedaerahnya datang dari jauh karena kasihan padanya. Padahal Raja Diginjang tidak mengingini bantuan seperti itu. Ia menerima nasibnya, karena ia tahu, bila mati nanti toh ia akan diterima oleh bumi, karena ia juga hamba Allah, sama dengan manusia lainnya. Dukun itu, yang sudah mendapat hadiah gelar Dato di Perak karena banyak jasanya dalam penyembuhan orang-orang besar, merasa heran. Tetapi Raja Diginjang yang dapat membaca pikiran Dato Mahmud Badar Tanjang berkata agar perantau itu jangan heran. Ada kesenangannya sesekali berubah jadi harimau. Bagaimana perasaan Raja dalam keadaan begitu? Tanya Dato. Berubah sama sekali. Rasanya ingin memakan daging seperti harimau liar, daging hewan apa saja. Tetapi pikiran manusiaku melarang. Dan aku tunduk pada pikiran sebagai manusia itu. Dengan bantuan Tuhan aku dapat mengendalikan diri. Ashar mendengar, dari terjemahan Erwin, dengan perasaan heran dan hampir tak percaya. Bahwa di dunia ini segalanya bisa terjadi bukti dari pertemuannya langsung dengan harimau penunggu di Ranjau Batu itu, yang akhirnya masuk juga pada akalnya. Yaitu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Dan harimau bisa lebih baik daripada sementara manusia yang seringkali menunjukkan sifat seperti anjing terjepit. Setelah ditolong malah menggigit si penolong. Walaupun tidak banyak anjing yang begitu. Bahkan kebanyakan binatang anjing lebih setia daripada manusia terhadap orang yang memelihara dan sayang padanya. Tetapi Raja Diginjang yang kadang-kadang berubah menjadi harimau seutuhnya. Punya nafsu harimau tetapi mengendalikannya dengan iman manusia yang ada padanya, sungguh sesuatu yang sukar masuk di akal. Memang tak masuk akal anak muda. Kata Raja Diginjang membuat Ashar malu dan juga seram. Kalau kakek ini marah, bisa celaka. Yang jelas dia telah membaca pula apa yang terlintas dalam benaknya. Sama seperti Erwin yang punya kemampuan tinggi itu. Maaf, Ompung. Kata Ashar. Tidak mengapa. Memang seharusnya kau berpikir begitu. Tandanya otakmu tidak beku. Menerima saja apa yang diceritakan orang. Sehingga mudah tertipu. Manusia diberi akal untuk dipergunakan. Dan kau telah mempergunakannya dengan baik.
Harus begitu. Tetapi dalam hal-hal tertentu memang ada yang ajaib di permukaan bumi ini. Misalnya saja tentang diriku. Aku pun tidak mengerti mengapa bisa begitu. Tetapi setelah terus-menerus mengalami kenyataan, maka aku hanya menyimpulkan bahwa kelainan ini tidak punya sangkut paut dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada kaitan pula dengan hukum akal. Jadi, tidak perlu meletihkan diri dengan mempergunakan akal sia-sia. Kata raja di Ginjang tenang. Ia sama sekali tidak marah. Ambillah diriku yang bodoh ini sebagai murid ompong. Pinta Ashar. Kau anak baik, aku tahu. Tetapi aku bukan guru. Mana dapat memberi pelajaran? Ashar yang meyakini kebaikan kakek itu penasaran. Kau penasaran ya? Tidak percaya? Tidak ompong. Jawab Ashar ragu-ragu dan malu, karena orang tua itu pasti membaca pikirannya. Dan memang ada hal lain yang tidak masuk akalnya. Yaitu keadaan fisik raja di Ginjang. Erwin menceritakan bahwa datuknya itu telah berumur lebih 140 tahun. Umur langka. Tetapi masih pernah didengarnya orang berusia di atas 100 tahun. Tetapi orang yang katanya 140 tahun ini sama sekali tidak sesuai dengan umurnya. Badannya kekar. Mukanya hampir tidak lisut. Otot-ototnya menonjol. Dagingnya sama sekali tidak jatuh. Dan rambutnya hitam, sehitam rambut pemuda umur 30-an. Apakah dicatnya? Mana mungkin? Untuk apa? Dan dia sendiri takkan merasa perlu. Aku pun tak tahu mengapa aku nampak muda dengan badan kekar dan otot kuat, anak muda. Anugerah barangkali. Pendatang takkan percaya bahwa aku sudah berumur mendekati 1,5 abad. Itu pun tidak usah kau pikirkan. Hanya meletihkan. Kelainan ini pun termasuk sesuatu yang tidak punya sangkut paut dengan hukum akal. Aku merasakannya, jangan kalian terkejut dan takut. Sudah kukatakan tadi. Aku harimau yang dikendalikan oleh jiwa manusia beriman. Walaupun dikatakan jangan takut, tetapi Ashar bergidik juga. Kalau betul terjadi, ini akan menjadi pengalamannya yang kedua. Dan, luar biasa mujur bagi Ashar. Raja di Ginjang berubah wujud. Bukan perlahan-lahan seperti si manusia harimau Erwin, tetapi secara mendadak dan cepat. Secepat itu ia mengharimau, sehingga Erwin sendiri pun terkejut dan terlompat dari duduknya. Dia tahu, Raja di Ginjang kadang-kadang berubah jadi harimau. Diceritakan oleh Jalubuk. Tetapi tidak tahu, kalau perubahan itu berlangsung secara ini. Ompung. Kata Erwin. Sementara Ashar diam seperti orang gagu. Ketakjubannya lebih besar daripada keinginan dan daya hayalnya. Harimau besar yang kelihatan sedang dalam usia remaja tetapi berbadan besar itu hanya memandang. Tidak menyahut. Suatu keanehan lagi. Bertubuh besar tetapi remaja. Sama seperti usia raja di Ginjang sebagai manusia. Betapa besar bedanya dengan harimau penunggu kampung Ranjau Batu, yang pincang dan jelas kelihatan tua disertai janggut panjang. Harimau itu membuka sebuah jendela yang tadi masih tertutup untuk memberi masuk cahaya matahari. Manusia di dalam dirinya itulah yang membuat dia berpikir dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Harimau dengan jiwa dan hati harimau tidak akan mungkin begitu. Ada selama 10 menit Raja di Ginjang berwujud harimau. Selama itu pula Ashar takjub dan masih diliputi sedikit rasa takut. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa begitu. Kalau ia tidak melihat sendiri ia akan mengatakan tidak masuk akal. Tetapi seperti telah dikatakan ompung berbadan tegap dan berwajah muda itu, di dunia ini ada kenyataan-kenyataan aneh yang tidak perlu disangkut pautkan dengan hukum akal. Aneh ya, tetapi suatu kenyataan. Kata Raja di Ginjang setelah ia menjadi manusia kembali. Dan ia tertawa-tawa seolah-olah kejadian itu hanya suatu hal yang amat biasa. Baginya memang demikian. Aku masih belum yakin bahwa ompung tidak dapat memberi pelajaran kepadaku. Kurasa ompung sengaja tidak mau. Karena aku bukan keluarga dan bukan pula orang asal sini. Kata Ashar. Kau keliru orang muda. Bagiku orang dari manapun sama saja. Bukan asal atau daerahnya yang menentukan. Manusia ditentukan oleh pribadinya sendiri. Kalau aku pandai menurunkan sesuatu ilmu, pasti aku tidak akan ragu-ragu mengajarimu. Karena kau anak baik.
Setidak-tidaknya Ompung tentu tahu ilmu memelihara diri, sehingga selama-lamanya tampak muda. Raja diginjang tertawa, sementara Erwin mendengarkan saja. Kepada Ashar dia berbahasa Indonesia. Dia cukup mahir, karena dia pernah jadi guru sekolah rakyat, dulu dinamakan folk school. Kalau berbicara dengan Erwin ia mempergunakan bahasa daerah. Sudah kukatakan, bahwa aku sendiri pun tidak tahu, mengapa aku selalu kelihatan muda. Tidak pakai ilmu apa-apa. Hanya bangun pagi, tidak pernah tidur siang, tetapi pada jam 9 malam sudah tidur, kata manusia yang harimau atau harimau yang manusia itu. Angku berkata benar Ashar. Ia tidak mempunyai sesuatu istimewa. Dalam arti ilmu mistik. Beliau memang yang dengan kehendak Tuhan berumur panjang. Hanya ketika jadi guru beliau meninggalkan kampung. Kemudian menetap di sini. Dan aku ingin mati di sini, karena istriku dikuburkan di sini. Sudah sejak 20 tahun yang lalu. Waktu itu Erwin baru berusia sekitar 9 tahun. Berapa umur beliau ketika wafat Ompung? Tanya Ashar. 24 tahun. Kata Raja diginjang dan ia termenung. Rupanya teringat istri yang amat dikasihinya itu. Baik Erwin maupun Ashar tidak bertanya apa-apa lagi. Pertanyaan hanya akan membawa kenangan yang menyedihkan. Ketika kedua orang dari Jakarta itu akan pergi, Raja diginjang memberi sebuah benda kecil berbungkus kain kuning kepada Ashar. Aku tidak punya ilmu apa-apa. Tetapi bawalah ini sekedar menjaga diri dari gangguan binatang. Katanya. Bila perlu, katakan kau cucuku. Itu pun kalau kau tidak keberatan. Ashar mencium tangan orang tua yang muda itu. Sebenarnya ia ingin tahu apa isi kain kuning itu, tetapi ia takut bertanya. Isinya sebuah kuku dan misai. Kata Raja diginjang tanpa menerangkan bahwa kuku dan bulu itu tadinya kepunyaan harimau. Yang beberapa tahun yang lalu sengaja datang ke kebun Raja. Ketika orang berusia lebih 100 tahun ini menemukannya di kebunnya dilihatnya ada bekas galian dengan kuku di samping tubuhnya yang sudah sekarat. Rupanya lubang itu dibuatnya sendiri dan berhenti ketika ia tak kuasa meneruskan. Dia memandang Raja diginjang dengan mata sayu penuh harapan. Ataukah permohonan untuk boleh berkubur di sana? Mengapa kau ingin dikuburkan di sini saudaraku? Tanya Raja. Harimau itu tidak bisa berkata-kata. Tetapi dari matanya Raja diginjang dapat membaca bahwa sebenarnya lah ia ingin dikuburkan di situ. Andai kata ia punya cukup tenaga menggali lubang itu sampai selesai, ia sendiri akan masuk ke dalam. Tentu akan ada orang yang menutupi kuburannya. Sampai sekarang Raja diginjang tidak tahu mengapa harimau itu ingin dikuburkan di sana. Apakah ia salah seorang anggota keluarga yang terkutuk jadi harimau karena kesalahannya ataukah harimau yang sudah diusir dari kelompoknya karena berbuat salah atau dianggap sudah terlalu tua. Tidak sanggup lagi mencari makan sendiri. Hanya mengharapkan pemberian kawan-kawan yang mampu menyergap babi atau rusa. Atau memandangi monyet-monyet yang ketakutan di dahan-dahan pohon dan akan jatuh ke bumi karena takutnya atau karena tiada tahan oleh daya pukau yang terdapat di dalam pandangan si Raja Rimba. Kekuatan pancaran mata harimau bukan rahasia bagi penduduk yang tinggal di kawasan dengan mereka atau oleh orang yang banyak membaca tentang harimau. Sifat, kebiasaan, kekuatan dan kelemahannya. Kalau ia terlalu lapar dan mengetahui ada harimau di pohon, maka ia cukup memandangi hewan yang ahli memanjat dan melompat itu. Seringkali ia akan jatuh, baik karena gemetaran maupun karena gugup di waktu melompat ke dahan lain untuk menyelamatkan diri. Ia akan jatuh dan si Raja Hutan akan melahapnya selagi binatang yang bernasib sial itu masih menjerit-jerit menjelang kematiannya. Dalam perjalanan kaki dari Panyangek ke Muara Sipongi, Erwin bertanya-tanya kepada dirinya, apakah harimau yang ingin dikuburkan di tanah milik Raja diginjang itu salah seorang keluarga? Ia tak dapat menjawabnya, tetapi hatinya menduga-duga bahwa kemungkinan itu memang ada. Apakah ia kelak akan mati tatkala ia bertubuh harimau, lalu ingin dikuburkan pula di salah satu pekarangan milik keluarga atau sahabat? Di waktu itu ia lalu teringat kepada Safinah, adik Teku Samalanga yang telah menduduki hatinya. Apakah ia kelak, bila merasa akan menemui ajal, akan pergi ke Palembang, mendatangi orang yang diam-diam dicintainya itu, lalu mohon kepada abangnya untuk dikuburkan di pekarangan rumah mereka? Tolonglah Ompung, tolonglah ayah, tolonglah ya Tuhanku agar jangan sampai terjadi yang sehina itu atas diriku, pintanya.
Ia tidak akan pernah bisa tenang di dalam kuburnya, karena setelah mati pun ia akan mendukung malu yang tak ada hentinya. Mereka tidak mengambil jalan raya yang lumayan ramai dilalui kendaraan, terutama bis antar kota dan antar daerah. Tak terlalu jauh dari Panyangek Erwin membelok ke kiri, jalan pintas ke Muara Sipongi. Bukan jalan lumayan. Jalan setapak yang sebenarnya ada, selalu diselimuti oleh alang-alang yang tingginya melebihi manusia. Bukan hanya Erwin, orang-orang yang cukup yakin akan keselamatan dirinya juga ada yang lalu di sana. Harus yakin. Tanpa itu orang tidak akan berani, karena daerah yang hampir kesemuanya alang-alang itu memang tempat tinggal amat menyenangkan bagi ompung-ompung bolang. Biasanya liar. Di sana-sini ada rumpun pohon-pohon, tempat kijang dan babi. Yang selalu jadi intayan harimau, tetapi tak dapat berbuat lain daripada berserah kepada nasib. Tak kurang dari 3 kali mereka bersua dengan macan dewasa. Sekali berpapasan. Erwin mohon lewat. Hewan dan manusia saling berpandangan sejenak, lalu Raja Rimba meneruskan perjalanan. Pada suatu kesempatan seekor harimau dengan 2 anaknya yang baru berumur sekitar 6 bulan membuntuti mereka dari belakang. Biasanya manusia dengan harimau di belakangnya akan jadi mangsa. Karena lazimnya harimau hanya menyerang dari belakang. Ashar yang juga beberapa kali membaca cerita bahwa kebiasaan harimau menerkam dari belakang, kehilangan hampir seluruh semangatnya. Untunglah kaki masih kuat memikul tubuhnya. Dan dukungan moral Erwin, bahwa mereka tidak akan diganggu. Tenang-tenang sajalah, kata Erwin. Dia hanya mau tahu sampai di mana keberanianmu, yang ingin berguru di Mandailing ini. Ashar tetap takut, walaupun sudah 2 kali berhadapan dengan 2 jenis harimau. Harimau liar yang akhirnya jadi penunggu atas kemauannya sendiri dan harimau yang menjelma dari manusia. Ashar memegangi tangan Erwin erat-erat ketika harimau betina dengan 2 anaknya itu melalui mereka. Mereka kini jalan di hadapan mereka. Barangkali merasa bahwa Ashar ketakutan dan mereka mau membebaskannya dari cekaman itu. Di Muara Sipongi banyak orang terheran-heran. Yaitu yang mengenalnya. Bahwa dia anak Jalubuk dan bahwa dia pun manusia harimau. Bahwa dia telah di Jakarta, pernah kembali lebih setahun yang lalu. Kini datang lagi. Tentu ada sesuatu. Dan sesuatu itulah yang mereka tidak tahu. Erwin menemui beberapa keluarga, cerita tentang Jakarta, Surabaya, Lahat, Palembang. Tetapi tidak menceritakan semuanya. Keesokan harinya orang sudah tidak melihatnya lagi. Dia telah pergi. Rupanya di waktu malam. Tandanya dia tidak ingin orang tahu apa yang akan dikerjakannya. Dan dugaan mereka itu memang benar. Erwin dan Ashar meninggalkan Muara Sipongi pukul 1 malam. Karena tak tahu kuburan yang perlu disirahinya, ia mengucapkan mantera yang telah beberapa kali menolongnya. Menyuruh kakinya membawa dia ke tempat yang masih asing baginya. Akan kemana kita Bang Erwin? Tanya Ashar. Aku pun tak tahu kita turutkan saja kemana dibawa kaki. Kau takut? Tanya si manusia harimau. Tidak. Kurasa tidak Bang. Setelah pengalaman-pengalaman di Ranjau Batu dan Panyangek itu, aku mulai yakin bahwa di dunia ini bisa terjadi kenyataan yang tak masuk akal. Dan tak perlu dikaitkan dengan hukum akal. Bagus. Kuharap kau berhasil mencapai cita-citamu. Tetapi sebelum kau bertemu dengan guru, aku ingin mengatakan padamu bahwa menuntut ilmu kebatinan bukan pekerjaan yang mudah. Banyak orang gagal karena tak tahan dengan ujiannya. Orang memerlukan ketetapan hati dan kekuatan iman. Aku mulai tahu bahwa belajar yang gaib tidak semudah belajar di sekolah. Kuharap aku akan lulus ujian. Kuharap juga begitu. Mereka berjalan di jalan raya menuju kota Nopan, tetapi di kiri kanan hampir seluruhnya hutan. Hanya sesekali bertemu kampung dengan penduduk satunya yang sedang tidur lelap. Apakah ini daerah ompung-ompung Nabeteng, Bang? Seluruh Mandailing ini daerah mereka dan daerah penduduk. Pada umumnya mereka hidup sekawasan dengan rukun dan damai. Hanya sesekali terjadi bentrok antara para penghuni. Itu pun kalau ompung dibikin marah. Atau nasib yang sudah tersurat di telapak tangan dan di tengkuk? Aku tak mengerti. Ada juga manusia yang memang sudah nasib suratan badannya akan mati diterkam ompung. Walaupun dia tak bersalah? Benar.
Walaupun dia tak bersalah. Karena Ashar ingin penjelasan, diceritakan oleh Erwin bahwa ada juga sesekali manusia tak bersalah suatu apapun diterkam oleh harimau. Entah di kebunnya, entah di jalan raya. Jalan raya seperti ini? Ya, kata Erwin. Lalu dia menceritakan bahwa kalau memang sudah penentuan nasib, maka manusia tidak akan dapat mengelakkannya. Kadang-kadang terdengar penyadap karet diterkam lalu dimakan. Biasanya tak sampai habis. Bila orang bernasib malang itu tak pulang ke rumahnya, maka keluarganya dan sejumlah penduduk akan mencari. Sebagian besar dari mereka sudah menduga bahwa orang itu telah dibawa orang bunian. Atau dimakan harimau. Mereka mencari berkelompok, karena harimau tidak akan menerkam manusia yang lebih dari 3 orang. Mengapa harimau selalu menerkam mangsanya dari belakang? Tanya Ashar. Kepadanya diterangkan bahwa pada dahi manusia ada tulisan keramat yang membuat harimau takut. Orang yang bernasib sial untuk jadi mangsa harimau, walaupun ia tidak bersalah, konon punya tulisan pula pada tengkuknya yang seakan-akan mengundang si raja hutan untuk menerkam dan mengoyak-ngoyak dirinya. Atas pertanyaan Ashar, orang yang hanya mengikutkan bimbingan kakinya itu tidak dapat memastikan kebenaran tulisan itu. Tetapi banyak orang mengatakan demikian. Kalau orang kebetulan bertemu berhadapan dengan harimau, dia hanya memerlukan keberanian untuk terus menatap mata si Raja Rimba. Jangan sekali-kali berpaling atau lari. Kalau berlari, harimau itu akan mengejar dan menerkam dia. Tetapi kalau bukan nasibnya untuk jadi mangsa harimau, maka binatang yang ditakutinya itu pun akan lari pula. Awan yang tadi menghitam, perlahan-lahan menyingkir dan bulan 14 hari memperlihatkan diri, menerangi seluruh bagian bumi yang kena sorotannya. Kita di tengah hutan Bang Erwin, kata Ashar. Tidak, kita hanya menempuh belukar-belukar muda. Ashar bertahan bahwa mereka sedang berada di hutan yang amat lebat. Erwin tahu bahwa ada sesuatu yang membuat mata Ashar tertipu. Yang mereka tempuh sebenarnya tak lebih dari pohon-pohon atau semak-semak yang tingginya tidak lebih dari sebahu manusia. Tak kurang dari 20 menit mereka menempuh semak belukar untuk kemudian tiba di suatu lapangan kecil yang hanya ditumbuhi rumput hijau muda. Rapi seperti rumput taman yang dipelihara dengan baik. Di tengah-tengah berdiri sebatang pohon, setinggi kurang lebih 15 meter dengan banyak cabang tetapi tanpa daun sehelai pun. Gundul. Di bawah pohon itu ada seonggok tanah yang agak tinggi, seperti kuburan atau memang kuburan. Di atasnya bertaburan batu-batu kerikil putih. Adanya nisan di salah satu ujungnya memperkuat keyakinan bahwa di bawahnya dikuburkan tubuh manusia yang ditinggalkan nyawanya. Jenazah. Di bawah sinar bulan yang cukup terang itu, tampak bahwa nisan yang terbuat dari kayu itu masih baru. Kurasa kita telah sampai ke tujuan, kata Erwin. Kini mata Ashar telah sama dengan mata Erwin. Bahwa yang dilihatnya itu sebuah tanah lapang sangat terawat dan di bawah pohon tanpa tahun ada kuburan. Dengan huruf Arab tertulis di atas nisan dari kayu itu sebuah nama. Syekh Ibrahim Bantani, wafat 12 Zulhijjah 1243. Sudah lebih 150 tahun. Mendekati 160 tahun, pikir Erwin yang berkunjung ke sana di tahun 1981 Masehi. Terpikir di dalam hatinya siapakah keluarga Tuan Syekh ini, yang begitu rajin memelihara kuburan yang cukup jauh dari pinggir jalan tanpa ada kampung di sekitarnya. Erwin bersila di hadapan kuburan itu, mulai membaca doa untuk almarhum. Ashar mengikuti. Setelah ia selesai dan menyapu muka dengan kedua belah tangannya mendadak terdengar suara lembut, "Terima kasih atas kedatangan dan doamu." Meskipun lembut, tetapi Erwin, terlebih-lebih Ashar terkejut mendengar suara yang tiba-tiba itu. Diucapkan begitu jelas. Tentunya suara dari lubang kubur, sebagaimana pernah dibacanya di alam kisah-kisah pendek mengenai yang ajaib dan gaib. Tetapi mengapa begitu jelas? Kalau dari dalam lubang yang sudah tertutup rapat selama lebih dari 1,5 abad, tentu suaranya agak sengau. Syekh Ibrahim Bantani menunjukkan bahwa ia berasal dari Banten, Jawa Barat. Rupanya merantau ke Tapanuli, barangkali pun pernah jadi seorang panglima di dalam tentara kerajaan. Entah di Aceh, Tapanuli, entahkah di Minangkabau. Terima kasih atas doa-doamu anak muda. Apa kabar Empumu Raja Tigor, apa masih selalu menemuimu? Masih Tuan Syekh. Jawab Erwin.
Bagus, aku senang sekali padanya. Orang yang selalu hidup berdisiplin tak pernah melupakan cucu tersayangnya. Engkau berbahagia sekali menjadi cucunya, Erwin. Terima kasih Tuan Syekh. Lalu Erwin merasa kepalanya dipegang seseorang ataukah hanya sesuatu yang belum tentu manusia. Bukan hanya manusia dapat memegang. Jin, setan, iblis dan harimau pun dapat. Bolehkah aku menoleh, datuk manapun yang memegang kepalaku? Tanya Erwin sangat berhati-hati dan sekaligus sesuai dengan sopan santun dalam dunia gaib. Mengapa tidak? Kata si pemegang. Erwin menoleh. Ia melihat seorang tua, dengan rambut putih sebahu dan walaupun hari malam hanya berlampukan bulan, ia dapat melihat dari mata orang tua itu bahwa ia memancarkan semacam sinar yang ajaib. Sesuailah dengan dunia gaib yang sedang dimasukinya. Siapakah Tuan, kalau aku boleh tahu? Kata Erwin. Orang yang kau doakan tadi. Erwin seperti tidak percaya. Apakah ini Tuan Syekh Ibrahim Bantani, sedangkan dia, yaitu jasadnya ada di dalam kuburan yang sedang dihadapinya? Memang jasadku ada di sana. Kata orang tua itu. Karena memang begitulah yang harus dilakukan terhadap jenazah. Tetapi aku yang sebenarnya diriku ada di sini. Kau heran? Aku tidak mengerti, kata Erwin. Kini aku yang heran. Kau punya empumu Raja Tigor dan ayahmu Jalubuk yang sudah dikuburkan, karena telah meninggalkan dunia ini. Tetapi beliau-beliau kadang-kadang menemuimu. Tandanya ada di atas dunia. Hanya jasadnya yang dikuburkan orang. Nyawa atau rohnya tidak. Jasad itu dikebumikan karena ia telah ditinggalkan rohnya. Erwin segera mencium tangan orang tua. Tentu aja Asyar yang begitu ingin cari guru segera mengikuti. Dia masih dapat berkata, saya Asyar Tuan Syekh. Menempuh jalan jauh untuk mencari guru. Saya mau menuntut ilmu di Mandailing ini. Aku tahu. Kata Ibrahim Bantani. Jangan salah memilih guru. Entahlah kalau kau mencari ilmu hitam. Hampir tidak ada di sini. Itu bisa kedapat di bagian utara. Membuat orang jadi batu, membunuh orang dari jauh. Segala macam siksa dunia dapat kau lakukan melalui ilmu hitam. Tidak Tuan, aku bukan mau ilmu jahat. Aku ingin dapat menolong manusia sakit yang tidak dapat diselamatkan oleh dokter. Aku ingin menjauhkan iblis dan syaitan dari manusia yang hampir sesat. Dan aku ingin pula. Kata Asyar tanpa meneruskan kalimatnya. Bagus, semua bagus. Juga tentang belajar silat itu. Kau hendak berguru dengan harimau. Itu tidak mudah. Kau berguru dengan ahli silat dulu. Setelah kau merasa kuat dan perkasa, kau minta bantuan harimau yang mau menguji dirimu dan bersamaan dengan itu juga menambah kepandaianmu. Giliran Erwin bertanya, apakah Tuan yang akan memberi aku ilmu yang belum kukuasai? Apakah Tuan orang yang akan menemui diriku di Mandailing ini? Orang itu tidak langsung menjawab. Ia menerangkan bahwa ia punya sedikit kepandaian, yang barangkali sudah juga dimiliki Erwin. Siapakah yang membersihkan semua ini Tuan? Tanya Erwin. Tak ada lain orang di sini. Hanya aku dan kawan-kawanku. Mana kawan Tuan itu? Apakah dia juga seperti Tuan? Tidak, agak lain sedikit. Dia harimau kumbang yang amat baik. Mungkin dia kesepian karena harimau semacam dia hampir langka di sini. Dia lihat aku juga hanya seorang diri. Maka kami menjadi sahabat. Dia yang memelihara taman ini. Dia punya jiwa seni. Kau sukar percaya kalau ku ceritakan. Kau lihat pohon-pohon kembang di dua pojok taman ini. Erwin dan Asyar langsung melihat dan di bawah sinar rembulan itu cukup jelas kelihatan adanya berbagai macam pohon bunga dengan aneka warna. Ditanam di tempat yang agak tinggi atau sengaja ditimbuni dulu oleh si harimau kumbang. Seperti pekarangan gedung-gedung mewah yang ditangani oleh ahli-ahli pertamanan saja. Siapa berani bilang lagi, bahwa banyak pekerjaan manusia juga dapat digantikan oleh hewan yang dikira bisanya hanya menerkam dan memakan manusia dan hewan-hewan tak sekuat dia. Memang kawanku itu yang mengangkut tanah untuk meninggikan kedua pojok itu. Aku tak pernah tanya apakah dia dulu berasal dari manusia yang pernah punya taman yang indah. Aku khawatir akan menyinggung perasaannya. Apakah kawan Tuan itu tahu bahwa Tuan sebenarnya telah dimakamkan di sini?
Entah, dia tak bertanya dan tidak nampak keheranan. Mungkin dia tahu, barangkali juga tidak. Kami berkenalan di tempat ini. Dia tidak pernah kelihatan inginkan diriku. Kalau kulihat begitu, bukan tidak mungkin bahwa jasadku sebenarnya sudah di dalam tanah. Aku ini hanya roh. Aku yang sebenarnya aku, seperti kukatakan tadi. Tuan tahu aku akan datang, tanya Erwin. Tahu dan bawa seorang teman. Apa yang ada padaku akan kulimpahkan kepadamu. Entah akan berguna atau tidak. Bahwa kau akan mendapat tantangan yang lebih besar, kurasa tidak perlu kita ragukan. Kau banyak berbuat baik Erwin, tetapi juga berbuat yang amat mengecewakan dan menyakitkan hati. Kau tahu maksudku? Kurang, Tuan. Jawab Erwin. Itu, gadis-gadis cantik yang kau pernah bantu penyembuhannya. Tetapi hati mereka kemudian luka. Orang ini tak kalah sakti dari ayah dan ompungnya. Jangan-jangan melebihi. Barangkali Tuan Syekh ini juga dapat berjalan di atas air seperti Datuk Nan Kuniang. Aku bukan melukai mereka Tuan. Aku hanya memandang diriku tak memenuhi syarat untuk menyambut cinta mereka. Lagi pula tidak ada alasan, kata Erwin. Kadang-kadang cinta tidak mengenal alasan. Aku ingin tanya, kalau kau nilai dirimu tidak memenuhi syarat, mengapa kau justru mencintai orang yang sampai kini tidak mencintai dirimu? Dia hanya sangat menghargaimu. Kau tahu maksudku. Safina adik Teku Samalanga. Erwin diam. Malunya bukan kepalang. Tetapi tidak tergerak hatinya untuk menghindar. Bila telah tiba di kota Nopan, kirimlah surat kepada orang di Lahat itu. Juga kepada anak Tionghoa yang tergila-gila kepadamu. Memang bukan salahmu dia tergila-gila. Mestinya jadi risikonya sendiri. Aku pun tidak menganjurkanmu untuk mencintainya. Aku tidak menghendaki semua ini Tuan. Berilah aku azimat pembangkit kebencian. Supaya mereka tidak tertarik kepada yang sebenarnya bukan manusia ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sedih juga hati Tuan Syekh mendengar. Jangan begitu. Aku tahu keadaanmu. Tetapi aku juga kasihan kepada mereka yang mencintaimu itu. Bagaimana rasanya mencintai tanpa dapat balasan? Kau sedang merasakannya. Tuan mau memberi aku azimat itu? Tidak baik memakai itu. Akan banyak buruknya bagimu. Kau pun tidak mau guna-guna untuk menarik hati Safinah lalu membangkitkan cintanya. Bukankah begitu? Erwin tunduk tanpa memberi jawaban. Ia memang ingin kasih sayang adik Teku Samalanga. Ia merasa merana kini. Tetapi ia tidak mau memperolehnya melalui cara yang tidak wajar. Pada saat itu ia teringat kepada Christine yang diguna-gunai Pak Sumarta dengan bantuan kucing suruhannya. Tak tahu, akan sejauh mana Sumarta dapat mempertahankan cinta wanita kaya, terpelajar dan cantik itu. Sedangkan Pak Sumarta hanya orang sederhana dengan profesi tukang jual buah, tetapi punya hati menyala-nyala terhadap perempuan yang digilai banyak orang itu. Aneh bagi masyarakat sekitar Christine bagaimana ia sampai jatuh cinta pada Sumarta. Sampai juga ke telinga Christine bahwa ia telah diguna-gunai, tetapi ia tidak menghiraukannya. Apakah ada harapanku Tuan? Tanya Erwin yang seperti kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang tahu Erwin. Manusia bisa berharap, bisa meminta, bisa berkeyakinan, tetapi kepastian hanya ada di tangan Tuhan. Tuan Syekh mengangkat tangan Erwin untuk berdiri. Mengajaknya duduk di dekat bunga-bunga yang indah. Ketika mereka berjalan ke sana datang seekor harimau muda. Jalan atas dua kaki belakangnya, sementara sebelah kaki depan bertugas sebagai tangan mengepit sehelai permadani. Dihamparkannya di dekat pohon-pohon bunga. Meskipun telah mempunyai banyak pengalaman dan punya ilmu tinggi, ia belum pernah menyaksikan pemandangan seperti ini. Harimau itu seperti manusia saja. Di tempat ini, yang tidak semua orang Mandailing mengetahui, ada masyarakat kecil manusia sakti dan sejumlah harimau. Di antaranya seekor harimau kumbang yang ahli pertamanan. Semua ini membantu masyarakat yang sangat aneh itu. Yang seperti dongeng saja, tetapi oleh Ashar dan Erwin dilihat sendiri sebagai suatu kenyataan yang sulit dipercaya oleh siapapun yang tidak mengenal kemungkinan adanya persekutuan antara makhluk berlainan jenis. Yang satu dinamakan manusia, yang lainnya disebut hewan. Tuan. Ashar yang sudah mulai berani.
Bolehkah aku bertanya? Tentu saja. Tiap insan bebas bertanya apa saja kepada sesamanya. Apa yang ingin kau tanya? Kata Tuan Syekh Ibrahim Bantani. Tuan manusia hidup atau? Dia tak berani meneruskan. Jangan segan-segan. Kau mau bertanya apakah ini orang hidup atau mati, bukankah begitu? Ya. Jawab Asyar. Memang dia malu, karena isi hatinya diketahui orang sakti itu. Tentu saja orang hidup. Kau dengan aku berkata-kata, kau lihat keadaanku. Orang mati tidak akan berkata-kata. Tapi, ini kuburan Tuan. Kata Asyar. Memang, ini kuburanku. Kuburan jasadku. Dia memang mati, tetapi aku yang sebenarnya aku, yang kalian namakan roh, aku tetap hidup. Kau telah melihatnya. Jangan tanya lagi mengenai itu, nanti kau yang menjadi bingung. Asyar masih ingin bertanya, bagaimana proses kejadian demikian, tetapi Tuan Syekh sudah melarang dan ia tidak berani membantahnya. Jikalau orang sakti itu kecil hati, besar kemungkinan ia tidak mau menerimanya sebagai murid. Sesungguhnya ia masih ingin bertanya, kalau yang dikuburkan jasad, lalu apa nama tubuhnya yang sekarang yang tidak berbeda dengan manusia lain? Apakah ia berganti jasad setelah ia meninggal? Jangan pikirkan itu orang muda. Hanya meletihkan otakmu. Mungkin kelak kau mengetahui, mengapa yang demikian bisa terjadi. Kata Tuan Syekh. Ia merasa beruntung sekali, selama perantauannya yang belum berapa lama telah bertemu dengan beberapa manusia aneh dengan ilmu gaib dapat membaca pikiran orang lain. Mereka bertiga ditemani oleh harimau remaja yang membawa permadani duduk bagaikan satu keluarga yang amat rukun. Asyar dan Erwin masih terkejut tatkala tak lama kemudian datang pula harimau kumbang yang juga turut duduk. Seperti orang bermusyawarah. Sebenarnya Erwin sendiri yang belum pernah berhubungan dengan harimau kumbang, ingin bertanya apakah si hitam mengkilap itu juga dapat disuruh. Walaupun kata Tuan yang punya kuburan dan taman itu telah mengatakan bahwa harimau itu datang lalu menunjukkan sikap ingin berteman. Akhirnya ditanyakannya juga, apakah Datuk Hitam Tuan ini dapat disuruh. Ia membuat taman ini atas kehendaknya sendiri. Tanpa disuruh dan aku pun tidak ada niat untuk menyuruh. Kalau maksudmu apakah ia harimau suruhan, maka aku hanya perlu mengatakan, tidak. Dia tidak akan jadi si hitam suruhan. Aku belum pernah berkenalan dengan Datuk Hitam. Melihatnya pun aku baru sekali ini, kata Erwin. Aku tahu. Mulai sekarang dia sahabatmu. Sebab baginya, tiap yang menjadi sahabatku merupakan sahabatnya juga. Harimau kumbang itu mendengus, mungkin maksudnya menegaskan apa yang dikatakan Tuan Syekh. Asyar besok kukirim ke sahabatku. Sultan Pelupuh. Ia guru silat dan ilmu pengobatan. Kata Tuan Syekh. Anak muda dari Jakarta yang tak tahan tinggal di rumah keluarganya lagi, merasa kecewa, tetapi tidak membantah. Ia ingin belajar dari orang yang punya dua jasad dan mempersahabat dua harimau dengan kemampuan sebagai manusia. Ia sudah mulai akrab dengan suasana di tempat yang amat rahasia itu. Dia baik sekali Asyar. Jangan kau risau. Kau akan cepat menambah pengetahuan darinya. Ilmu manusia yang kau cita-citakan itu. Kata Tuan Syekh Ibrahim Bantani. Kepada Erwin dia berkata, agar tinggal di sana sedikitnya sepekan. Harus mempunyai ketabahan hati seperti yang pernah dimilikinya ketika menambah pertahanan diri lebih setahun yang lalu. Erwin berjanji akan mematuhi segala ketentuan dan tuntutan. Tetapi saat mengatakan begitu pikirannya melayang ke Safinah. Kau memikirkan dia. Karena kau cinta padanya. Tak usah malu. Semua laki-laki dengan beberapa pengecualian pasti menaruh kasih sayang pada seorang lawan jenisnya. Atau bahkan lebih. Begitu pula wanita. Hanya satu dua yang tidak kenal cinta pada lelaki. Dia malah mencintai kaum sejenisnya, kata Tuan Syekh Ibrahim. Apa artinya itu Tuan? Tanya Asyar yang tidak mengerti. Pada waktunya kelak kau akan mengetahui, orang yang demikian, baik lelaki maupun wanita adalah manusia yang menyimpang. Tak perlu membenci, bahkan dalam beberapa hal patut dikasihani. Asyar bertambah bingung tetapi tidak bertanya, sudah dikatakan Tuan Syekh. Pada waktunya nanti dia pun akan mengetahui. Erwin. Kata Tuan Syekh. Tidurlah malam ini.
Mudah-mudahan dapat alamat baik. Pandangi pohon yang berdaun rindang menyejukkan hati itu. Kau juga Ashar. Inilah tempat kalian menginap malam ini. Ashar dan Erwin serentak memandang pohon banyak cabang tetapi tanpa sehelai daun pun. Dan mereka heran, pohon itu kini berdaun rindang. Benar pula mengenakan mata memandang. Semula mereka berdua saling pandang, kemudian mereka melihat ke arah Tuan Syekh tanpa tanya. Tetapi orang tua berjasad ganda itu berkata, di dunia ini serba mungkin. Oleh kekuatan alam, oleh keserbamampuan Tuhan atau oleh kepintaran umat manusia. Tanah subur dengan padi menguning yang memberi jaminan kepada para petani, untuk hari esoknya dalam sekejap mata bisa berubah jadi lautan dilanda banjir. Masih setengah celaka kalau padi saja yang ditelan air bah, tak terduga-duga. Yang lebih celaka daripada itu kalau rumah, ternak dan manusia pun ditelan air. Pikirkanlah oleh kalian. Di waktu bertanam mereka memerlukan air, tetapi kalau kemudian air itu datang secara berlebihan, maka ia menjadi pembawa malapetaka yang amat mengerikan. Itu yang dinamakan kekuatan alam. Masa manusia hidup serakah sekarang, kekuatan alam itu dibantu dengan penggundulan hutan, termasuk penggundulan gunung dan bukit. Sehingga air bah itu jadi lebih besar dan kesengsaraan berlipat ganda. Kekuasaan Tuhan dapat menciptakan segala-galanya. Tanpa kecuali. Apapun yang dikehendakinya. Kemudian Tuan Syekh menceritakan tentang kepintaran manusia yang terus meningkat. Dulu, katanya pergi ke bulan hanya dongeng. Kini yang lebih dari itu pun dapat dilakukan manusia. Tetapi, kepintaran yang amat maju itu pula yang telah menyebabkan negeri makmur dan penuh tawa hari ini, besoknya berubah jadi neraka. Gedung-gedung pencakar langit hancur dengan mayat-mayat bergelimpangan. Kepintaran telah digunakan untuk membinasakan sesama umat manusia. Erwin saja pun heran mendengar ceramah Tuan Syekh. Apalagi Ashar yang masih asing dengan dunia gaib, walaupun ia telah melihat sebagian sangat kecil daripadanya. Bagaimana orang yang telah meninggal, kemudian mempunyai jasad, baru bisa mengetahui segala perkembangan terakhir di dunia. Apakah dia membaca koran? Mengetahuinya melalui buku atau majalah? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Tetapi baik Ashar maupun Erwin tidak bertanya, karena Tuan Syekh kira-kira akan menjawab agar jangan memikirkannya, karena tidak dapat dikaitkan dengan hukum akal. Tidurlah, di mana kalian suka. Malam ini akan turun hujan lebat. Angkat telunjuk kalian tinggi-tinggi. Tetapi celupkan dulu ke dalam mulut. Nanti kalian akan merasakannya. Erwin dan Ashar melakukannya. Tidak ada yang mereka rasakan. Bulan masih tetap bersinar terang. Tiada segaris awan pun, tiada pertanda akan hujan. Terasa? Tanya Tuan Syekh. Atas jawaban negatif, Tuan Syekh itu berkata, kalian belum peka. Kelak kalian akan dapat merasakannya. Pelaut tradisional punya ilmu itu. Hampir semua. Bukan saja apakah akan turun hujan, tetapi juga apa akan datang angin kencang. Dari mana arahnya? Itu salah satu bekal terpenting pelaut kita, terutama yang menggunakan perahu layar. Nah, tidurlah. Kata Tuan Syekh lagi lalu pergi. Tidak mendadak hilang seperti ditelan bumi, tetapi tiap langkah semakin samar sehingga lenyap dari penglihatan. Harimau loreng dan kumbang merebahkan diri di permadani. Kini Ashar takut kembali, karena Tuan Syekh sudah tak di situ. Erwin tidak takut, memberi kekuatan moral kepada Ashar. Dan mereka pun ikut mengistirahatkan tubuh di permadani itu. Tak lama kemudian awan mulai berarak menutupi bulan. Hanya sesekali sinarnya masih dapat menembus awan yang tipis. Kemudian jadi gelap. Hujan segera turun. Tetapi belum sampai ke tempat mereka. Kian lebat. Tidak juga sampai ke taman buatan harimau kumbang. Mereka mendengar jatuhnya hujan di sekitar itu. Bunyinya yang berat diselang-seling oleh halilintar membuat suasana agak seram. Kemudian mereka merasa heran, mengapa di taman itu tidak turun hujan, mereka tidak disiram air yang runtuh dari langit. Apakah ini suatu ilmu gaib Tuan Syekh pula? Tak kurang dari 3 jam hujan seperti dicurahkan, tetapi taman itu tetap bebas hujan. Pada jamnya langit di ufuk timur mulai memerah untuk kemudian digantikan oleh pagi cerah dengan aneka burung bersahut-sahutan mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta Mayapada dengan seluruh isinya.
Kalau pada malamnya mereka belum melihat adanya tempat mandi, maka pada pagi itu mereka dibawa si harimau remaja memasuki belukar lalu menuruni tebing sungai kecil yang amat jernih airnya, anak sungai Batang Gadis. Harimau biasa yang tak pandai bicara tetapi tahu membawa permadani itu memandangi Erwin, berjalan lalu menoleh lagi, sehingga akhirnya si manusia harimau tahu bahwa harimau itu mengajaknya mengikut. Seperti kebanyakan sungai dangkal di Mandailing, batang air kecil ini juga berbatu-batu. Airnya yang jernih membuat mata dapat memandang tembus sampai ke dasarnya. Sang harimau ikut mandi. Keindahan air diperasik oleh ikan-ikan dan udang-udang sungai yang kejar-mengejar atau bersembunyi di balik-balik batu. Ashar kian bebas dari perasaan asing lingkungan. Ia coba mendekati harimau yang menuntun mereka ke sana. Ia mulai merasa bahwa harimau itu sahabatnya. Dan ia telah mengetahui sendiri kebaikan hati harimau yang dikenalnya. Harimau benar atau manusia yang berubah jadi harimau. Sungai ini selalu membawa emas, Ashar, kata Erwin. Dulu banyak orang kampung cari logam murni itu di sini. Banyak yang berpenghasilan lumayan. Sekarang juga masih ada. Kira-kira pukul 10 hari Kamis itu datang seorang muda, hampir seusia Ashar ke taman itu. Langsung saja mengatakan bahwa ia diutus gurunya untuk menjemput Ashar. Erwin menganjurkan supaya ia ikut, karena segala sesuatunya tentu telah diatur oleh Tuan Syekh. Ketika telah bergerak beberapa langkah, Ashar kembali, tanpa ragu-ragu mengelus kepala dan kuduk si harimau kumbang dan yang belang. Tampak jelas bahwa kedua binatang itu merasa senang, karena tak jadi terlupakan oleh Ashar. Dan kedua binatang itu sama bangkit mengantarkan Ashar dan penjemputnya sampai keluar taman. Erwin merasa tak enak tanpa kerja. Ia bersihkan kuburan sementara si harimau kumbang menanam bunga-bunga baru yang diambilnya dari darah luar taman. Tak lama kemudian si harimau loreng datang. Seperti malam yang lalu, jalan atas kedua kaki belakang. Kini membawa pisang raja masak di batang, jambu klutuk dan sebuah durian yang juga jatuh dari pohon karena sudah masak. Erwin tahu bahwa semua itu dibawakan untuknya. Sebab harimau tidak makan pisang atau jambu klutuk. Tetapi dia juga tahu bahwa harimau sangat gemar akan durian. Kalau sedang musim, suka menunggu agak jauh dari pohon. Sengaja menunggu yang jatuh, tetapi tidak di bawah batangnya karena tahu bahwa kalau kepalanya tertimpa akan cukup buruk akibatnya. Tetapi di luar dugaannya, harimau itu pun ikut makan pisang. Begitu juga si harimau kumbang, yang lazimnya hanya mau makan daging segar. Erwin kian heran, ketika si harimau loreng membukakan durian dengan kedua kaki depannya. Mudah sekali tampaknya. Yang mengetahui tak usah heran, karena harimau memang pandai sekali membuka durian. Lain halnya dengan gajah. Yang membungkus durian dengan daun-daun kering, kemudian melulurnya bulat-bulat untuk keluar lagi dalam keadaan bulat juga. Konon, durian yang telah melalui perut gajah lebih enak dari durian biasa yang bagaimanapun tebal isi dan kuning emas warnanya. Si harimau meletakkan durian yang telah dibukanya di hadapan Erwin. Untuknya. Untuk menunjukkan rasa senang serta menghargai, Erwin segera memakannya. Harimau itu memandangi saja. Tetapi kemudian Erwin coba menyuapnya dengan durian. Dan si belang menerima. Dia pun senang dan menghargai sikap si manusia yang barangkali sudah dirasa atau bahkan diketahuinya mengandung unsur harimau di dalam dirinya. Si harimau kumbang yang mengkilap cantik di bawah sinar matahari turut pula makan pisang. Semua yang seperti hayalan ini bukan dongeng. Erwin pernah menceritakannya. Kurasa dia tidak berlebih-lebihan. Jadi kisah dongeng untuk anak-anak menjadi kenyataan bagi Erwin dan orang-orang lain yang pasti ada tetapi sangat sedikit jumlahnya. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Birma, Thai dan Tanah Melayu yang banyak harimaunya dan mempunyai sejumlah orang yang berjinak-jinakan dan bersahabat dengan harimau. Bahkan ada yang beristri atau bersuamikan harimau. Pada suatu waktu nanti akan kita ceritakan juga kenyataan aneh itu. Lebih aneh daripada orangutan Kalimantan yang punya manusia sebagai istri yang amat disayang. Untuk siapa ia rela memberikan nyawa tunggalnya. Pukul 11 malam Jumat itu barulah orang tua berjasad lain itu datang dengan memberi salam. Erwin tidak bertanya atau berkata mengenai sahabatnya Ashar. Orang tua itu pun tidak bercerita tentang dia. Anak jalubuk, ilmu apa lagi yang hendak kau pelajari?
Kurasa dadamu hampir penuh. Dirimu yang bisa berwujud ganda menyempurnakan kekuatanmu sesuai dengan kebutuhan. Hanya sesekali kau mendapat kesulitan oleh keadaanmu itu. Tetapi bukan hidup namanya kalau manusia hanya mengenal rasa senang. Dan kesenangan akan jadi berlipat ganda nikmat atau indah manakala orang mengalami betapa rasanya sakit dan sengsara. Kata Tuan Syekh Ibrahim memulai ajarannya. Karena memang sebenarnya lah ia telah memulai dengan mukadimah itu. Hidupmu termasuk sangat bahagia Erwin. Hatimu selalu hendak meledak oleh kesenangan. Tetapi kau juga makhluk yang banyak menimbulkan kesengsaraan. Tanpa mengangkat kepala, Erwin bertanya apakah maksud semua kalimat yang terasa setengah misterius itu. Kau bahagia karena hidupmu penuh tantangan. Paling menjemukan adalah hidup yang dari hari ke hari itu ke itu juga. Ibarat air di dalam tempayan atau gelas. Tiada gerak, tiada riak. Membuat orang bosan dalam kehidupan atau jemu melihat air yang tidak beriak itu. Tantangan membuat bahkan memaksa orang berpikir. Lalu berbuat apa yang dinilainya baik untuk mengalahkan sang tantangan. Datanglah dinamika, menyala kehidupan dan semangat untuk menang. Sebenarnya itulah baru dapat dinamakan kehidupan. Ia menimbulkan gairah untuk hidup dan membangkitkan perlawanan terhadap kematian. Orang yang tidak bergairah hidup tidak akan pernah berusaha melawan kematian. Walaupun pada akhirnya orang harus memenuhi panggilan sang pemilik kalau sudah tiba waktunya. Yang dikatakan Tuan Syekh hanya suatu falsafah hidup. Yang tinggi tingkatnya. Yang sebenarnya sudah dijalaninya tetapi tidak disadarinya. Tentang kesenangan, orang gaib itu menerangkan bahwa tiap menyelamatkan orang Erwin merasa sangat senang, tidak menghendaki upah lebih dari yang benar-benar diperlukannya sebagai penyambung hidup. Dia selalu lebih senang dari orang yang ditolongnya. Itu suatu kenikmatan tersendiri di dalam hidup. Kemudian, dengan lebih dulu menyatakan berat hati, Tuan Syekh menjelaskan bahwa kekecewaan dan siksaan hati yang diderita oleh sekian banyak manusia, akan menjadi bumerang terhadap dirinya sendiri. Ia memang pernah hancur hati ketika anak dan istri tersayangnya meninggal oleh perbuatan Ki Ampuh yang pernah diselamatkannya tetapi ia masih akan menerima imbalan atas apa yang telah diderita orang-orang yang mencintai dirinya. Walaupun bukan oleh buatannya. Kini pun ia telah mulai merasakannya. Tetapi itu baru awal, kata orang gaib itu. Persiapkan dirimu menghadapi yang berat dan terberat. Jangan kau sampai binasa dengan cara yang hina, pesannya. Bagaimanapun banyak isi dadanya, Erwin berdebar dan merinding mendengar kata-kata Tuan Syekh. 3 malam berturut-turut Tuan Syekh mengisi diri Erwin. Pada malam keempat ia bertanya, apakah Erwin berani dikubur hidup-hidup? Kalau mati ia harus menerima dengan ikhlas, tetapi kalau ia mempunyai tekad serta keyakinan berdasar ilmu yang sudah diajarkan ia akan tetap hidup. Ingat Erwin, kau dikubur dalam keadaan hidup. Bukan mayat yang sudah tidak merasakan apa-apa. Yang menerima siksa kubur bukan jasad, melainkan aku, dalam diri tiap insan ke alam baka yang abadi. Erwin menyatakan siap menerima segala risiko. Kalaupun sampai gagal dan ia mati, apa harus ditakutkan? Akhirnya pada suatu saat yang sudah tak dapat dielakkan tiap makhluk, manusia atau hewan harus mati. Si manusia kembali ke yang empunya. Erwin bukan mencari mati, karena hanya orang putus asa dan sesat yang dengan sengaja mencari kematian. Ia mau dikubur untuk menantang kematian, sebagaimana tercakup di dalam falsafah hidup Tuan Syekh Ibrahim. Lubang kubur sudah disiapkan oleh 2 harimau sahabat orang berjasad 2 itu. Ketika akan masuk, Tuan Syekh memberi salam. Katanya tenang dan penuh wibawa, selamat jalan. Atau sampai bertemu lagi. Erwin telah biasa berhadapan dengan orang-orang bersenjata, bertarung dengan Ki Ampuh yang kawakan, kemudian bertarung lagi dengan beberapa jin piaraan lawannya. Dia pun sudah berkali-kali bertanding dengan harimau. Semua itu dirasakannya sebagai pertarungan yang amat berat. Namun begitu semuanya itu menjadi kecil jika dibandingkan dengan ujian yang sekarang. Memang ia bukan sembarang dikubur. Ia telah menerima beberapa petuah dan jampi dari Tuan Syekh Ibrahim. Dapatkah ia keluar hidup setelah 21 jam lamanya berada di dalam bumi? Mengapa tidak? Katanya meyakinkan diri, setelah badannya ditimbuni dan kedua harimau sahabat Tuan Syekh membentuknya seperti kuburan, mengapa tidak? Aku si Erwin anak Jalubuk.
Cucu Raja Tigor, cucu Datuk Nan Kuniang, cicit Raja di Ginjang dan murid Tuan Syekh. Katanya meyakinkan diri. Sedangkan cacing, saja menetas dan hidup di dalam tanah. Mustahil ia tidak bernapas. Ia dapat bernapas, sudah tentu aku yang anak manusia harimau dapat pula bernapas dan hidup seperti mereka. Kata Tuan Syekh, kalau ia lulus di dalam tanah, maka ia akan mampu bergerak atau bahkan tidur di bawah air, juga sampai 21 jam, tanpa perlu mengambil napas ke permukaan laut atau sungai. Karena ikan pun dapat berbuat demikian. Bahkan melebihi jenis banyak ikan yang sewaktu-waktu merasa perlu menghirup udara dari luar air. Pada waktu Erwin di dalam tanah itulah datang Jalubuk menghadap Tuan Syekh. Keduanya saling menghormati, sebab masing-masing punya kelebihan. Penghuni taman buatan harimau itu mengetahui akan mendapat kunjungan ayah Erwin, karena bagaimanapun orang tua itu mencemaskan nasib anak yang amat dikasihinya. Dua manusia ataukah makhluk, yang sama-sama kelihatan tua bersalaman. Yang seorang penuh kelembutan dengan sinar mata menembus jantung. Itulah Tuan Syekh Ibrahim Bantani. Yang seorang lagi, juga dengan rambut dan misai hampir putih seluruhnya, dengan pandangan mata yang sama, tetapi kelihatan angker dan penuh wibawa tanpa melenyapkan kegantengan yang pernah dan masih dimilikinya. Sebelum ditanya, Tuan Syekh telah mendahului, insya Allah, Erwin akan lulus. Ia mempunyai ketabahan hati yang luar biasa. Tak mau kalah dengan ayah dan ompungnya. Kau baik sekali, sahabat. Aku kagum pada banyak kelebihanmu, kata Jalubuk. Jangan berkata begitu. Memang ada sedikit kelebihanku. Tetapi kau punya banyak sekali kelebihan dari aku. Kau bisa pergi kemanapun. Sebagai manusia atau yang lainnya itu? Tuan Syekh tak mau menyebutkan sebagai manusia harimau. Sesuai dengan kehalusan bahasa yang diperolehnya dari orang tuanya di Banten. Tetapi kau mempunyai dua jasad. Sekarang ini di dalam makam ada badanmu dan Tuan mempunyai jasad lain lagi. Aku hanya punya satu. Kalau aku mengelana mendatangi anakku, maka kuburanku kosong. Bukankah Tuan juga yang lebih? Suatu kelebihan yang amat menyenangkan, sehingga anakku bisa menuntut ilmu dari Tuan. Kata Jalubuk mencampur sebutan Tuan dan kau. Mengapa kita mempersoalkan itu? Tiap insan atau bahkan hewan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Semut yang kecil saja dapat membuat mabuk dan pusing seekor gajah yang ditakuti penduduk seluruh kampung, kata Tuan Syekh. Dan Jalubuk mengangguk, membenarkan guru anaknya. Anak Jalubuk ini kuat dan tabah. Tetapi dia sedang dirundung rana. Dia justru jatuh cinta pada gadis yang memang sangat simpati kepadanya. Hanya simpati sama sekali bukan cinta. Ya, itulah juga yang kurisaukan. Aku ingin omong-omong dengan dia, kalau anakku itu masih akan keluar hidup dari kuburannya itu. Jalubuk ayahnya, Raja Tigor kakeknya. Dia tidak akan cedera. Bahkan mungkin akan jadi orang baru. Kata Tuan Syekh. Yang tetap manusia harimau. Ujar Jalubuk. Tuan Syekh tidak menanggapi. Lebih baik juga tidak. Harimau remaja sahabat Tuan Syekh datang, terhenti melihat Jalubuk. Kemudian, seperti ada yang menyuruh atau digerakkan oleh hatinya sendiri, ia memberi hormat dengan sujud di hadapannya. Begitu pula yang dilakukan oleh si harimau kumbang. Ah, menceritakan dunia ini seperti berhayal. Bagi mereka suatu kenyataan yang tidak mereka pikirkan, karena sudah begitu mestinya. Kedua sahabatku itu memandang Jalubuk sebagai atasannya. Mereka tahu benar, kepada siapa harus bersikap hormat. Kini Jalubuk yang tidak menanggapi. Dia juga berpendapat, lebih baik tak usah. Jalubuk menjadi tamu Tuan Syekh Ibrahim Bantani sampai anaknya boleh keluar lagi. Entah dalam keadaan bagaimana. Yang menyediakan jamuan, harimau remaja. Buah-buahan, sebagaimana dia menyediakan sarapan untuk Erwin. Nyaman sekali di sini. Kata Jalubuk. Kenyamanan itu di dalam hati. Tidak ditentukan oleh tempat. Kata orang pandai dari Banten itu. Jalubuk tersenyum senang, membenarkan tuan rumah. Atau tuan taman gaib itu. Diam-diam Tuan Syekh bangga. Setelah genap 21 jam, Tuan Syekh minta bantuan kedua harimaunya untuk menggali.
Kalau orang berjasad itu menyangka bahwa Erwin tentu letih atau bahkan pingsan, maka ia keliru. Anak Jalubuk memang berbajukan lumpur, tetapi ia segar. Untung, kata Erwin tanpa meneruskan. Ia hendak mengatakan. Untung tidak mengharimau, sebab tadi ia mendapat tanda-tanda itu, syukur tidak jadi. Untuk ini kau lulus, hebat sekali. Kata Tuan Syekh. Ayahmu tadi kecemasan. Dan Erwin langsung menyalam ayah tercintanya yang sudah tiada, tetapi selalu ada demi anaknya. Orang dari Banten itu lalu menerangkan kepada Erwin bahwa dia masih akan beberapa hari di sana. Untuk menguji sampai di mana kebetahan dia di tempat tersembunyi itu. Dan kau tak boleh sampai kelihatan oleh manusia, sedikit-dikitnya selama 7 hari sejak kau memulai. Kalau dengan sengaja bertemu di hutan ini, bagaimana, Tuan? Tanya Erwin. Risiko ini lebih besar daripada dikubur hidup-hidup. Yang itu sudah dilaluinya. Tetapi kalau kebetulan ada orang melihat dia, bagaimana? Segala ilmu yang kuberi itu jadi luntur. Pantangan yang buruk, tetapi apa mau dikata? Aku pun belajar dulu dengan cara yang sama. Erwin bertekad untuk sembunyi saja sampai selesai. Apalagi pantangannya, Tuan? Juga tak boleh berjumpa atau terlihat oleh babi. Erwin tidak bertanya lagi. Kini ayahnya berkata lembut, engkau sudah lama kehilangan orang-orang yang paling kau sayang. Sudah waktunya kau berumah tangga kembali dan hidup tenteram. Di mana saja yang kau kehendaki. Di Lahat, di tempat Tuan Abduh atau di Palembang tempat tinggal Meilan. Atau di Jakarta di mana Susanti masih mengharapkan kedatanganmu. Mereka semua benar-benar mencintaimu Erwin. Tapi aku juga benar-benar. Kata Erwin. Benar-benar apa? Kata Jalubuk. Mencintai Safinah adik Teku Samalanga. Dia sangat baik kepadamu, lain tidak. Dia tidak tertarik padamu. Tiap orang punya seleranya. Ada yang menyenangi warna hijau, membenci warna coklat. Ada yang suka teh manis, ada pula yang hanya mau minum air putih atau teh tanpa gula. Ada laki-laki yang menyenangi 7 wanita, tetapi benci melihat seorang gadis yang sebenarnya jauh lebih cantik daripada yang 7 orang itu. Dalam hal dirimu banyak yang tertarik bahkan tergila-gila padamu, tetapi kau tidak menyukainya. Kau menghendaki wanita yang tidak cinta padamu. Kurasa semacam pembalasan juga, anakku, supaya kau bisa merasakan apa yang dirasa oleh orang-orang yang kau tolak cintanya itu. Erwin tidak menjawab. Ayahnya serius. Dan apa yang dikatakannya itu benar. Barangkali ini suatu hukum karma atas diri seorang lelaki yang mematahkan hati sekian banyak wanita, walaupun tidak disengajanya berbuat begitu. Namun begitu hatinya tetap ingin mendapatkan diri Safinah. Dan karena manusia di dalam dirinya dalam banyak hal sama dengan manusia lainnya, maka ia pun tanpa sadar sesumbar berkata kepada dirinya. Masa dia tidak menyukai diriku? Apa benar bedanya hatinya dengan yang lain-lain itu? Mungkin itu hanya suatu cara perempuan bersikap. Kini Erwin berpikir begitu, padahal biasanya ia dapat mengetahui yang sebenarnya dan tidak akan mendustai dirinya sendiri. Ia jadi lain. Apakah pengaruh dari pelajaran yang masih belum selesai? Perasaan tahu diri yang biasa diamalkannya sedang dikalahkan oleh perasaan dan kepercayaan tidak berdasar sekedar untuk menyenangkan hati. Kau laki-laki, kalau begitu pendirian dan keyakinanmu, cobalah. Aku hanya menasihati, jangan pakai jalan yang tidak wajar. Jangan tambah kehinaan diri kita ini dengan perbuatan yang lebih menjatuhkan martabat kita. Tidak, ayah. Jawab Erwin. Entah sepenuh kesadaran, entah dengan pikiran tidak menentu. Erwin sendiri merasa bahwa ia sedang tidak normal. Ayahnya merasakan itu. Tuan Syekh Ibrahim pun mengetahui. Tetapi kedua orang tua itu, yang tahu benar bagaimana manusia, siapapun dia, kalau sedang dikuasai cinta, membiarkan. Hanya berdoa semoga kenormalan segera kembali ke dalam dirinya. Jalubuk mohon diri setelah mengucapkan terima kasih lagi kepada Tuan Syekh. Dia anakku. Aku sangat sayang kepadanya. Hanya itu, tetapi dia tak kuasa membendung air matanya. Ia pergi dengan langkah gontai, tidak berdegap seperti biasanya. Gerak dan perawakannya yang tak biasa kelihatan tua, pada saat itu seperti berubah perasaan tidak menentu. Ayahnya sedih, itu tidak usah disangsikan lagi.
Mulai saat itu, sampai 21 jam pula ia tidak boleh makan, melanjutkan tahap berikut setelah dikuburkan. Pesan Tuan Syekh disanggupi oleh Erwin. Apalah artinya tanpa makanan sekedar 21 jam? Apalah artinya itu dibandingkan dengan selama waktu sama tidur bersama cacing-cacing di dalam tanah? Berbuatlah sesukamu. Hanya tak boleh makan dan minum, walaupun hanya seteguk. Tak boleh berjumpa atau terlihat oleh manusia dan babi. Tuan Syekh masih berkata, sebelum ia pergi, hari akan terik sekali Erwin dan aku khawatir akan turun hujan. Erwin tidak gentar pada panas, apalagi sama hujan. Sudah diketahuinya, bahwa taman itu tidak akan termasuki oleh hujan. Sejak matahari mulai meninggi, memang keadaan kian panas. Menyengat. Mengapa panas sampai menjamah taman ini, padahal hujan tidak? Kalau hujan dapat dijauhkan tentu panas juga bisa, kalau Tuan Syekh mau. Tetapi rupanya ia sengaja mau mengetahui sampai di mana daya tahan orang yang sudah tidur 21 jam di dalam bumi itu, terhadap matahari. Anehnya kedua harimau yang tetap menunggu di sana tidak kelihatan gelisah. Bagi mereka terik yang amat sangat itu seperti tidak ada artinya. Hausnya bukan main, tetapi ia tidak boleh minum. Menelan ludah pun tak kuasa, karena mulut sudah kering. Matahari kian menyengat, Erwin tak kuat lagi berdiri. Terbaring di tanah. Barangkali rumput bisa membantu, tidak terlalu panas. Tetapi rebah di rumput pun serasa di atas bara. Ujian, cobaan terberat dalam hidupnya. Dia coba meyakinkan dirinya bahwa panas yang tiada tara ini hanya hayalan. Kalau ia bisa membebaskan diri dari hayalan itu, maka dengan sendirinya rasa panas itu akan menghilang. Tetapi usaha itu tidak membawa hasil. Karena apa yang dirasakannya itu memang bukan pengaruh hayalan. Melainkan suatu kenyataan. Dia tidak punya ilmu untuk melenyapkan kenyataan yang demikian. Hujan turun kian lebat saja. Erwin kedinginan dan kemudian disusul oleh gigil. Ia mohon agar hujan itu berhenti. Tentu saja tiap insan boleh memohon. Tetapi tidak semua permohonan selalu terkabul. Jangan dikira bahwa kita lantas boleh mengatakan bahwa Tuhan tidak menghiraukan hambanya yang sedang kepayahan. Ia sedang menguji ketabahan hambanya. Tanpa ujian orang tidak akan mengenal kata lulus. Dan orang yang telah diberi Tuhan ujian lalu lulus akan menjadi orang yang sudah lebih mampu daripada saat ia belum diuji. Tuhan tidak pernah benci pada hambanya, sebab sesungguhnya lah Dia, hanya Dia yang benar Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Ia memberimu kesempatan untuk menguatkan iman dan ketabahan hati. Dalam kepayahan itu Erwin masih sadar, bahwa masa 21 jam tentu merangkak terus sehingga tiba di garis finish. Tetapi rupanya ujian terhadap Erwin bukan sekedar panas amat terik dan hujan sangat lebat. Dalam menggigil itu dia merasakan suatu rindingan menjalari tubuhnya. Rindingan biasa. Bahwa dia akan berubah wujud. Dia mohon lagi, supaya dia jangan jadi harimau. Tetapi permohonan itu pun hanya didengar tetapi tidak dikabulkan. Maka berubahlah dia, si Erwin malang menjadi insan dengan kepala manusia tetapi tubuh seluruhnya harimau, lebih besar daripada harimau remaja dan macan kumbang yang dengan takjub memandanginya. Mungkin mereka pun belum pernah bertemu dengan makhluk yang begitu. Mereka hanya merasa bahwa di dalam tubuh anak muda ada keharimauan, tidak tahu bahwa dia bisa jadi harimau. Si kumbang dan belang saling pandang. Tanpa kata tetapi tentu dengan pikiran yang sama. Bahwa Erwin bukan manusia biasa. Bukan pula harimau biasa. Erwin masih dapat melihat, kedua hewan rimba itu mendekat lalu sujud di hadapan mukanya. Tak jauh dari kepalanya yang terletak di rumput, basah kuyup oleh hujan. Tetapi bagaimanapun dia hanyalah makhluk dengan nyawa yang hanya menyimpang dari manusia biasa. Ia letih dan akhirnya tertidur di bawah siraman hujan lebat. Sampai saat Tuan Syekh datang, Erwin masih menggeletak tak sadarkan diri. Hujan belum mereda, tetapi Tuan Syekh tidak basah sedikit pun. Tak lama kemudian Jalubuk juga datang, bukan sendiri tetapi dengan ayahnya, Raja Tigor yang kakek Erwin. Rupanya mereka turut merasa cemas melalui kontak batin antara Erwin dengan orang-orang yang amat dicintainya itu. Tepat 21 jam sejak ujian, hujan berhenti. Bukan dengan jalan mereda dulu, melainkan mendadak sontak saja. Erwin dalam wujudnya sebagai manusia harimau belum sadarkan diri. Dia tak tahu bahwa hujan sudah habis sama sekali dan bahwa ia dikelilingi oleh ayahnya, kakeknya dan Tuan Syekh.
Agak lama barulah Erwin membuka mata, tetapi seperti tidak melihat apa-apa. Dia memerlukan waktu untuk menyadari bahwa tadi dia ditimpa hujan lebat, kedinginan, menggigil, kemudian baring di rumput. Setelah sadar bahwa dirinya telah mengharimau, baru ia meraba badannya. Mendadak ia terduduk, seperti kaget. Dia mengharimau dikelilingi dan dipandangi oleh 6 pasang mata. 10 pasang kalau ditambahkan dengan 2 pasang mata harimau yang turut memandangi dirinya. Ampun, ayah. Itulah kata-katanya pertama. Kemudian dia menyebut ompungnya, Raja Tigor lalu menundukkan kepala di hadapan gurunya Tuan Syekh Bantani. Hari sudah mulai siang. Beberapa orang lalu di taman itu. Orang kampung. Mau ke ladang atau mencari kayu untuk dijual atau dipergunakan sendiri. Tetapi mereka tidak menoleh ke pemandangan yang aneh itu. Seolah-olah mereka tidak tahu atau tidak sadar bahwa mereka sedang melalui taman indah dengan rerumputan yang terawat serta sebatang pohon kayu tanpa daun di atas sebuah kuburan. Erwin juga yang mulai. Mengapa mereka tidak menegur atau menghiraukan kita, Tuan? Tanya Erwin. Karena mereka barangkali tidak melihat kita, jawab Tuan Syekh. Memang benar orang-orang kampung yang melalui taman resik dan teratur itu tidak melihat adanya keindahan tersebut. Bagi mereka seperti melalui hutan atau semak belukar saja. Tidak ada penduduk Muara Sipongi dan sekitarnya yang mengetahui tentang keajaiban ini. Hanya beberapa orang teramat pandai saja yang mendengar, bahkan pernah menyaksikan. Hanya begitu. Mereka tidak pernah bertanya kepada Tuan Syekh Ibrahim Bantani yang kadang-kadang terlihat dalam wujudnya sebagai manusia utuh. Tetapi kadang-kadang orang-orang berilmu ini mengaji atau berdoa di depan makam. Mereka mendengar tentang adanya seorang perantau dari Banten di Pulau Jawa ke Mandailing dan terakhir bermukim di Muara Sipongi. Mereka pun mendengar tentang wafatnya perantau itu. Mereka pun juga mengetahui dari cerita orang-orang yang sudah tiada, bahwa banyak penduduk melayat ke rumahnya. Orang-orang situ juga yang memandikan dan mengafaninya. Tetapi kemudian terjadilah keajaiban itu setelah jenazah disembahyangkan dan dimasukkan ke dalam keranda, tiba-tiba keranda itu bergerak sendiri. Seperti ada yang mengangkat, lalu mengusungnya pergi. Padahal semua orang yang datang melayat masih ada di situ. Mereka keheranan, tetapi hanya berani saling pandang. Mereka semua tahu bahwa perantau dari Banten ini bukan orang yang bisa dipandang seperti manusia biasa. Ia memiliki sesuatu. Bukan sesuatu. Ia memiliki banyak yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Orang-orang pandai Mandailing dan Muara Sipongi khususnya juga tahu bahwa di Banten banyak orang pandai. Sangat tinggi ilmu kebatinan dan gaib mereka. Memang ada juga yang memakai ilmu hitam. Tetapi sebagian terbesar mereka adalah orang-orang pandai yang sangat patuh pada suruh dan larangan agama. Ilmu mereka kebanyakan ilmu putih pada jalan yang benar. Digunakan untuk menolong sesama manusia. Dalam keadaan bagaimanapun. Kadang-kadang guru-guru besar di jalan Tuhan itu harus berhadapan dengan orang-orang pandai sihir yang bertulang punggungkan jin dan syaitan. Bila sampai begitu, maka bertarunglah ilmu di jalan Allah dengan kepandaian yang didukung jin dan iblis. Yang menang? Tidak tentu. Siapa yang lebih kuat, itulah yang menang. Setelah keluar rumah, keranda itu masih saja bergerak seperti dipanggul oleh manusia-manusia, menuju arah utara kemudian menghilang. Hampir tidak ada yang tahu, kemana pergi jenazah yang dibawa secara gaib itu. Dikecualikan beberapa orang pandai Muara Sipongi. Hanya beberapa orang saja. Mereka yang sedikit ini diberitahu di dalam mimpi. Tuan Syekh Ibrahim Bantani mengatakan, bahwa ia berhutang budi pada keramah tamahan orang Mandailing. Ia mohon maaf atas kepergiannya yang aneh. Tetapi ia tak kuasa menolak kehendak sahabat-sahabat yang mengusung dan menguburkannya itu. Aku sangat bahagia dapat bertahun-tahun bersama kalian yang kucinta. Aku menyenangi Mandailing seperti menyenangi Banten. Pada malam kelima di taman impian yang bukan mimpi itu Erwin merasa kantuk menyerang dirinya. Suatu kantuk yang belum dirasakan pada masa-masa yang lalu. Kelopak mata seperti tak sudi dibuka, padahal Tuan Syekh berpesan agar ia selama 3 hari 3 malam mendatang tidak tidur sepicing pun. Ia menyanggupi dengan segala keyakinan. Apa pula susahnya tidak tidur 3 hari 3 malam.
Yang dikubur dan disiram hujan serta dibakar terik mentari pun sudah dilaluinya. Ia seperti kehilangan kemampuan. Tak kuat menyalangkan mata. Dicobanya mengenang masa-masa silam yang penuh kemenangan dan kesedihan serta bencana. Dibayangkannya Susanti, Lydia Savetsela yang amat baik, Meilan yang tergila-gila kepadanya. Dan Safinah yang tidak inginkan dirinya. Semua tidak menolong. Ia tetap terkantuk-kantuk. Kata Tuan Syekh tadi, kalau ia sampai tertidur sejenak saja, maka bukan hanya ilmu-ilmunya akan luntur, tetapi ia pun tidak akan dapat bangun lagi. Mati. Untuk dikubur dan kemudian barangkali jadi seperti ayah dan kakeknya. Bila perlu keluar dari kuburnya. Tetapi siapa yang akan ditolongnya? Ia tidak punya anak, tidak punya istri. Kedua-duanya telah dibinasakan Ki Ampuh, sang babi hutan asal sumpahnya sendiri. Kedua kawannya, si Belang dan si Hitam memperhatikan dengan rasa kasihan dan cemas, karena mereka telah menyukai anak manusia yang juga bisa menjadi harimau. Belakang hari diketahui bahwa Erwin bukan orang pertama yang sampai mendapat petunjuk untuk masuk ke sana. Sama halnya dengan dirinya, seperti ada yang membimbing. Yang pertama mereka lihat, lelaki yang dikuburkan itu telah menjadi mayat ketika digali kembali setelah 21 jam. Yang seorang lagi tahan ditanam, bahkan tampak segar bugar saja ketika dikeluarkan lagi. Tetapi ia pun mati karena tertidur pada masa ujian tahan kantuk. Sesudah tak kuat melawan kantuk, ia pun tidak pernah bangun lagi. Mayat kedua orang itu dikuburkan oleh kedua harimau bersama Tuan Syekh ke pekuburan di kampung itu. Malam hari, tiada seorang pun mengetahui. Orang-orang baru gempar pada keesokan harinya ketika melihat ada kuburan baru, padahal tidak ada jenazah yang dikuburkan. Kalau ada yang mati, seluruh penduduk yang tidak seberapa jumlahnya itu pasti akan mengetahui. Tiada batu nisan. Tidak diketahui siapa yang tidur di dalam. Orang kampung masih tambah dikejutkan oleh adanya kuburan kedua beberapa waktu kemudian. Juga tanpa ada yang menggali kubur dan memasukkan mayat ke dalamnya. Menurut cerita orang-orang yang tahu di kampung itu, di antara orang-orang yang menyaksikan saat itu ada orang pandainya. Ia berniat mengeluarkan mayat itu. Pada malam Selasa, begitulah syaratnya. Ia yakin bahwa yang ditanam di sana tentu bukan mayat biasa. Dapat digunakannya untuk melipat ganda kekuatan ilmu hitamnya. Malam itu hujan rintik-rintik ketika orang pintar yang bernama Jabokir masuk ke kawasan kuburan teramat sederhana itu. Hanya 1-2 yang dipagar dengan kayu. Beberapa pula dengan batu bata. 2 buah kuburan dinaungi dengan atap. Jabokir baru mulai menggali kuburan baru itu, ketika seekor harimau berwarna hitam pekat menyerang dan membinasakannya. Ia bukan orang biasa, tetapi harimau kumbang itu pun bukan hewan yang hanya binatang buas. Ia punya isi yang tidak dimiliki oleh harimau liar biasa. Karena dia sahabat Tuan Syekh Ibrahim yang punya 2 jasad. Keesokan paginya orang baru mengetahui bahwa Jabokir telah tewas di kuburan. Di sekitar mayatnya tampak jejak-jejak harimau yang berlainan ukuran. Menandakan ada 2 harimau. Yang mengenal harimau dan korban Raja Rimba itu segera mengetahui bahwa walaupun ada 2 harimau yang menyerang dan mematikan hanya 1 di antara mereka. Tahulah mereka bahwa mayat yang ditanam diam-diam pada malam hari, entah siapa yang menguburkan, tidak boleh diganggu. Tetapi bagi yang mengenal ilmu pemanfaatan mayat, dan ingin menarik keuntungan sangat memahami bahwa mayat itu pasti akan sangat besar faedahnya. Kuku-kukunya dapat dibuat racun. Untuk membunuh. Tetapi juga dapat dijadikan penawar untuk menyembuhkan. Minyak tubuhnya yang sudah kaku dapat dijadikan pelaris. Yaitu dengan jalan mengoleskannya sedikit pada barang yang akan dijual. Kalau yang akan dijual itu makanan, cukup dengan mengoleskannya pada tempat makanan itu. Di pantat piring atau stoples. Atau di luar bakul dan keranjang. Tentu saja bukan hanya minyak si mati. Ada ramuan lain dan ada pula jampinya. Tersiarlah kabar sampai keluar kota bahwa Jabokir yang pandai sihir telah tewas diterkam harimau ketika ia hendak mencuri mayat misterius yang ditanam entah oleh siapa. Baru 2 orang penuntut yang lulus ujian. Seorang laki-laki dari Muangthai dan seorang setengah baya asal Cirebon, Jawa. Dari Sumatera sendiri belum ada yang sampai mampu melewati segala testing dengan berhasil.
Erwin sudah hampir KO dipukul kantuk celaka itu, ketika terdengar olehnya suara Asyar memanggil, "Bang Erwin." Ia terheran girang dan pada saat itulah baru timbul kembali rasa tanggung jawab yang hampir saja terlupakan karena beratnya ujian yang ditempuh. Tentu saja ia bertanggung jawab atas keselamatan Asyar karena anak muda itu mempercayakan diri dari nasib kepadanya. "Dengan siapa?" tanya Erwin. "Dengan Bang Jalal ini," kata Asyar sambil hendak memperkenalkan kawannya seperguruan yang lebih senior dari dia. Tetapi orang yang dikatakan Jalal itu sudah tidak ada. "Kau puas?" tanya Erwin. "Luar biasa sekali Bang. Aku tidak pernah menghayalkan dunia yang begini. Terutama tentang kambing itu," kata Asyar membayangkan kembali apa yang telah dialaminya. Erwin tertarik, sebab dia sendiri belum pernah belajar dengan keikutsertaan kambing. Tanpa ditanya, Asyar menceritakan, kambing jantan dewasa dengan tanduk kekar dan melengkung dihadapkan dengan seekor harimau liar yang dipanggil oleh sang guru ke tempat belajar. Harimau itu bukan piaraan, bukan suruhan. Juga bukan jadi-jadian atau yang kadang-kadang berubah jadi setengah manusia seperti Erwin. Ia datang atas kekuatan sang guru memanggil. Harimau liar manapun dapat dipanggil sang guru. Dipertarungkan dengan kambing jantan yang tersedia, kambing milik tuan guru. Aku tidak ragu-ragu bahwa si kambing pasti akan segera tewas dan jadi santapan macan yang kekar dan jelas kelihatan sangat ganas itu. Tetapi kambing yang mestinya mengembik-embik dan meronta-ronta itu tenang-tenang saja melihat kedatangan si Raja Rimba. Kata Asyar. Ia lalu menceritakan bahwa kedua binatang yang tidak berimbang kekuatan itu saling berhadapan. Jarak antara mereka sekitar 6-7 meter. Harimau itu tampak bersiap untuk menerkam tanpa keraguan sedikit pun bahwa ia akan segera melahap seekor kambing yang akan cukup mengenyangkan. Yang juga amat mengherankan Asyar adalah sikap harimau itu yang tidak menaruh perhatian pada beberapa manusia yang ada di sana. Guru dan beberapa muridnya termasuk Asyar. Seperti semuanya telah diatur oleh sang guru dengan kekuatan ilmu gaibnya. Harimau melompat secara mendadak untuk melumpuhkan kambing yang bukan tandingan itu. Tetapi amat mengejutkannya justru kambing itu lebih dulu melompat tinggi, hampir 4 meter membuat si raja hutan menerkam angin saja. Ia segera membalik, secepat kelincahan yang ada padanya, menerkam lagi, tetapi untuk kedua kalinya kambing yang rupanya bukan sembarang kambing itu mempecundangi dia. Ia merendah di bawah lompatan harimau belum sempat membalikkan badan untuk menghadapinya. Disitulah kambing menyeruduk dan mendorong Raja Rimba dari belakang dengan ujung tanduk-tanduknya yang tajam. Serangan di luar dugaan ini membuat harimau sangat terkejut dan marah. Sama sekali tidak diperhitungkannya. Disangka saja pun tidak. Mana mungkin seekor kambing akan dapat melawan harimau. Dalam hati harimau itu pasti mengutuk, binatang sialan, berani kurang ajar main-mainin gua. Waktu itu dia tidak ingat bahwa dia juga binatang. Mestinya dia mengutuk, manusia sialan, berani main-main dengan dia yang Raja Rimba. Yang ditakuti oleh semua makhluk bernyawa. Kata Asyar yang menceritakan pengalamannya dengan sangat bersemangat dan membuat kantuk Erwin jadi hilang. Kambing itu kemudian terbatuk-batuk sambil berdiri di atas kedua kaki belakangnya menghadapi si harimau yang sudah mempersiapkan diri pula untuk mengulangi penerkaman. Pertarungan yang tidak masuk akal tetapi ditonton oleh tuan guru dan murid-muridnya ini, kian asyik karena ketika si harimau melompat, kambing pintar dan galak itu juga mengangkat dirinya sehingga kedua tanduknya menikam perut sang macan loreng. Erwin menyela, ceritamu ini hayalan atau beneran Asyar? Asyar jadi merasa terpaksa bersumpah-sumpah, biar tidak bisa berdiri dan mati tidak usah diterima bumi, kalau dia bohong. Tetapi dia juga diam-diam bangga. Karena rupanya Erwin sendiri belum pernah menyaksikan apa yang sudah dilihatnya, punya juga suatu kelebihan. Aku ingin mendapat kesempatan melihat pertarungan kambing dengan harimau seperti yang sudah kau lihat. Kata Erwin. Abang belum mendengar seluruhnya. Kata Asyar. Dia lalu mengisahkan bahwa setelah kena tikam perutnya, harimau itu kehilangan banyak darah dan tenaga. Kambing yang memiliki keganasan itu tidak berhenti sampai di situ. Ia terus melakukan serangan bertubi-tubi, sehingga binatang yang ditakuti semua binatang itu mendengus-dengus menjelang sentakan napasnya yang terakhir. Tuan Guru menceritakan bahwa kambing itu sudah diisi. Bukan lagi kambing berjiwa dan semangat kambing.
Ia ingin membuktikan kepada para muridnya, bahwa kalau kambing saja dapat membinasakan harimau, konon pula manusia, kalaupun sudah memiliki ilmu untuk menghadapi musuh yang takkan terlawan oleh manusia biasa. Ashar menceritakan pelajaran apa saja yang diterimanya dari Tuan Guru. Ia diberi pelajaran ilmu silat sekedar untuk membela diri kalau ada yang menyerang. Ia pun juga sudah mendapat pelajaran berupa jampi dan doa serta cara-cara mengobati beberapa macam penyakit. Setelah 10 malam di taman gaib itu, Tuan Syekh Ibrahim mengizinkan Erwin meneruskan perjalanan. Pergilah ke penyambungan, kata Tuan Syekh. Ada pesan khusus Tuan? Tanya Erwin. Tidak. Tetapi pergilah. Tabahkan hatimu. Berbuatlah sebaik mungkin yang dapat dilakukan oleh manusia yang baik. Maksud Tuan, kata Erwin minta penjelasan. Di sana kau akan mengetahuinya. Dan Erwin tidak bertanya lagi. Kalau sudah begitu kata orang yang telah diketahui ketinggian ilmunya maka yang terbaik adalah melakukan apa yang dipesankannya itu. Erwin bukan hanya sangat terharu berpisah dengan guru yang begitu banyak menambah ilmunya tetapi juga dengan kedua harimau berlainan juga yang masing-masing punya tugas, yang lazimnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Khusus harimau kumbang itu seperti seorang pengenal dan ahli seni pertamanan. Jangan cerita mengenai diri kami Erwin, kata Tuan Syekh ketika melepas muridnya itu. Mungkin pada suatu ketika kelak kita masih akan bertemu. Seperti keberangkatannya dari Palembang, Erwin dan sahabat mudanya melakukan perjalanan dengan bis dan jalan kaki. Ia ingin lekas tiba di penyambungan untuk mengetahui apakah yang menantikan dirinya di sana, tetapi dia juga harus dapat mengendalikan diri dalam hal kesabaran. Selain itu ia merasa wajib mengunjungi beberapa banyak keluarga yang ada di kampung-kampung sepanjang perjalanan. Dia juga merasa wajib menziarahi makam segenap keluarga yang telah dahulu, bukan hanya yang lebih tua, tetapi juga yang adik atau kemenakan. Untuk orang yang telah tiada hanya ziarah dan doa yang dapat dilakukan. Itu pertanda cinta. Yang telah pergi hendaklah dikenang, bukan dilupakan. 5 hari kemudian barulah mereka tiba di penyambungan. Lama di jalan, tetapi Erwin mendapat suatu ketenangan di dalam hati. Ia merasa telah mengerjakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang anak manusia yang baik. Di penyambungan ia mendatangi rumah seorang pamannya, yang seperti ayahnya menjadi pedagang kecil keliling. Setelah mendapat sambutan hangat dari keluarga dan mencicipi hidangan kampung sangat sederhana disampaikanlah cerita itu kepadanya. Cerita yang cukup mengejutkan dirinya. Bahwa ada 2 keluarga menanyakan dirinya. Seorang setengah baya dari Lahat dengan anaknya bernama Hasanah dan seorang laki-laki Tionghoa, juga setengah baya. Juga dengan anaknya, perempuan bernama Meilan. Erwin memandangi paman dan bibinya seperti tidak percaya. Tetapi dia tahu bahwa mereka berkata benar. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.